Hello and welcome, Millennials and Gen Z, to Belajar Bareng CEO and GM 2024. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta dan hadirin sekalian yang berada di ruangan Zoom. Salam kenal bersama saya, Vinky, sebagai host atau pemandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu menyapa dan memberikan rasa hormat kepada Bapak Ibu, narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada dua narasumber yang terhormat, Ibu Cynthia Veronica selaku Senior Business Development Manager dari Kinobi Indonesia, Bapak Edwin Sugianto selaku COO dan CMO dari AXA Insurance, serta Ibu Raisa Stefana Asa selaku Kepala Unit Alumni dan Pusat Karir Ukrida. Kampus Ukrida juga menyambut dengan hangat kehadiran peserta yang bukan hanya dari Sivitas Akademika Ukrida, tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi di seluruh penjuru Indonesia. Antara lain, Universitas Kristen Paulus Indonesia Makassar, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Katolik de la Salle Manado, Universitas Sintu Maroso Poso, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, STIE Kusuma Negara, Universitas Borobudur, STKIP Kusuma Negara, Universitas Bina Nusantara, Universitas Dianapura, dan Universitas HKBP Nomensen Medan. Selamat datang di Ukrida dan kami ucapkan terima kasih atas antusiasme para peserta. Langsung saja saya lanjutkan ke dalam inti acara yang akan berlangsung pada siang hari ini, yaitu sesi talk show Belajar Bareng CEO dan GM 2024 Empowering Leaders of Tomorrow. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar pengalaman dan sharing melalui Bapak Ibu narasumber yang di sini akan dimoderatori oleh moderator. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ada di ruangan Zoom untuk memperhatikan beberapa aturan yang sudah ditayangkan di awal. Yang pertama, kami mengingatkan kembali seluruh peserta untuk dapat merubah nama akun Zoom masing-masing dengan format universitas asal strip nama peserta. Lalu kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan menyalakan webcam atau on-cam sepanjang seluruh sesi berlangsung. Dan yang ketiga, kami mengingatkan seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat kegiatan setelah mengikuti keseluruhan acara Belajar Bareng CEO dan GM dari tanggal 2 sampai 3 Juli 2024. Tanpa lebih lama lagi, di studio utama sudah ada Bu Raisa sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi talk show pada siang hari ini. Selamat belajar para pemimpin muda. Kepada Ibu Raisa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Tadi disebutkan dari Sabang sampai Merauke ya, siang hari ini boleh bergabung bersama-sama. Kita akan belajar bareng CEO dan GM selama 2 hari ini. Dan izinkan di hari pertama ini saya, Raisa Stefana Asa, sebagai Kepala Unit Alumni dan Pusat Karir Universitas Kristen Krida Wacana yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan profil singkat dari kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, Ibu Cynthia Veronica, Senior Business Development Manager Kinobi, with a proven track record of success in the education and financial technology industry, with over hundreds of clients and partners, committed to delivering exceptional results and driving growth through strong communication, strategic planning, and relationship building. The next speaker, Edwin Sugianto, Chief Operating Officer and Chief Marketing Officer, AXA Insurance, with more than 22 years of professional experience, 14 years of which are in financial institutions. He is always passionate in delivering an exceptional customer experience by leveraging the most relevant technology. He's also always in a pursuit for a greater purpose,
whereby his work can add value to improve the life quality of the people. Kita berikan applause yang meriah untuk Ibu Cynthia dan Pak Edwin yang ada di Zoom. Boleh berikan reaction, love, atau applause dan sebagainya. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu Cynthia, Pak Edwin? Kabar baik. Baik, sehat. Senang sekali bisa bertemu kembali di Ukrida pada siang hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng siang ini. Ngobrol-ngobrol yang santai tapi serius, serius tapi santai Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman juga yang sudah ada di ruang Zoom, nanti silakan jika ada pertanyaan dapat memberikan pertanyaan di kolom chat atau juga raise hand ketika nanti ada sesinya, dipersilakan. Nah, kita akan mulai diskusi dengan satu topik yang sangat menarik sekali, Millennials and Gen Z, Future Career Trends. Nah, silakan saja untuk mengawali sesi kita. Pak Edwin akan membawakan sebuah materi yang juga sangat menarik. Silakan Pak Edwin. Terima kasih Mbak Raisa. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Topik kita siang hari ini sangat menarik ya, Empowering Leaders of Tomorrow. Berarti hari ini aku berhadapan dengan kalian semua yang adalah Leaders of Tomorrow gitu ya. Tomorrow-nya kapan? Ya bisa 1-2 tahun, 3 tahun, tapi it's the Leaders of Tomorrow. And you are all Leaders of Tomorrow. Mau sedikit sharing sama materi sebelum kita mulai talk show supaya membuka aja materinya. Tapi mungkin tadi perkenalan, saya Edwin, salah satu direktur dari AXA Insurance Indonesia, bergerak di bidang general insurance, asuransi umum, dan perusahaan bagian dari perusahaan AXA di dunia. My value in life itu adalah always in pursuance of a greater purpose. Dan kalau kalian mungkin bertanya apa itu gitu ya, itu istilah yang saya ciptakan sendiri. Karena saya pengennya berkarir secara profesional, tapi tidak hanya di bidang profesional untuk mencari uang, mencari jabatan, tapi pengen untuk memberikan value kepada society, kepada human progress, kepada environment. Jadi to create a greater value, not only for my personal development or my personal career progression gitu ya. Itu istilah yang saya ciptakan sendiri, and very happy selalu salah satunya ya dengan seperti ini gitu, sharing dengan teman-teman mahasiswa, anak-anak muda yang masa depannya kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di sana. Dan ini adalah salah satu kesempatan yang saya sangat nantikan untuk boleh sedikit sharing. Mungkin materinya boleh ditayangkan di layar. Oke, sementara menunggu. Nah, oke. Jadi saya bikin satu judul, Stay Relevant in the Midst of Digital World. Kenapa? Karena kita semua sekarang di dunia digital, di mana apapun digital, apapun cepat gitu ya. Dan mungkin di sesi ini saya yang paling tua nih Mbak Raisa, dibanding Mbak Raisa, Mbak Cynthia, bagi teman-teman mahasiswa saya udah yang paling tua sendiri dah gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, sok-sok muda aja sesekali gitu kan. Kalian Gen Z, Millennials, terutama aku Millennials sedikit lewat dari Millennials, hampir Millennials, beda setahun dari Millennials. Jadi masih oke lah ya. Oke, ini nextnya yang bawah, yang atas, yang bawah. Dibantu aja deh kalau gitu. Belum kerja nextnya. Dibantu di next untuk ya. Oke, teman-teman, characters to win the competition. Jadi kita mau bahas bahwa untuk memenangkan kompetisi di market, baik dalam hal karir, dalam hal apapun, ada banyak karakter yang ada di sana gitu kan. Creativity, inspiration, finance, education. Tapi saya di dalam sesi ini hanya akan bahas 2 hal, yaitu innovation dan adaptive. Jadi innovation itu yang sangat besar, kemudian yang kedua adalah adaptif. Gimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang sangat cepat. Nextnya boleh dibantu. Nah ini salah satu contoh inovasi teman-teman. Ini bukan iklan sabun Lux, terus terang saya nggak dibayar sama Lux sama sekali. Nggak ada hubungan juga dengan Unilever. Tapi ini adalah salah satu yang minggu lalu saya baru temukan. Jadi kalau kalian berpikir apa sih bedanya gitu ya, itu di sabun Lux Refill ini ada sedikit cucuknya gitu ya, isi untuk mengisi. Kenapa? Karena selama ini mungkin kalian yang anak-anak kos lah ya, yang pernah ngeganti sabun isi sendiri, kalian akan tahu betapa susahnya untuk ngisi tanpa tumpah gitu kan. Dan setelah bertahun-tahun semua merek sabun bikin kemasan yang kotak gitu, ada inovasi tuh dikasih cucuk. Inovasinya kecil, sebenarnya hanya cucuk itu aja. Tapi terus terang itu membuat kemarin istri saya memilih yang ini dibanding yang lain gitu. Karena si cucuk ini gitu.
mungkin biaya produksinya akan sedikit lebih tinggi, tapi secara secara top of mind juga akan naik gitu kan. Nah, ini contoh aja inovasi. Jadi aku mau bilang di sini bahwa inovasi itu tidak selalu sesuatu yang besar, tidak selalu sesuatu yang hebat gitu kan, yang rocket science, nggak mesti bikin Tesla baru gitu. Hanya bikin cucuk itu aja itu sudah kategori sebagai innovation gitu. Next-nya boleh? Nah, teman-teman, kalian semua juga sebagai mahasiswa pasti udah aware gitu ya. Kita sekarang di industri 5.0 gitu. Kalau dimulai dari industri 1.0 itu adalah revolusi industri di Inggris, di mana mulai ada pabrik lah. Jadi mulai ada mesin uap waktu itu gitu kan. Kemudian 2.0 mass production. Semua itu dikerjakan di pabrik yang tadinya kerajinan tangan, kemudian dikerjakan di pabrik. 3.0 udah mulai adanya komputer. Jadi mulai ada PC zaman dulu tuh tahun 1969. Yakin belum ada yang lahir di sana, saya juga belum. Mulai ada PC di sana gitu kan, ada Apple komputer, terus IBM masuk gitu. PC-PC mainframe yang segede-gede kulkas zaman dulu kan. Kemudian 4.0 kita mulai diperkenalkan sama internet. Jadi kenapa di masa 2010 itu internet udah sangat berjalan, ada IoT, ada cyber physical juga. Dan yang terakhir 2020 kita di industri 5.0 di mana mass customization dan cyber physical human intelligence. Jadi ciri khasnya mulai ada human intelligence, AI mulai terjun di sana, cognitive systems mulai terjun di sana, dan here we are. Dan perubahannya kalau kalian lihat teman-teman dari 1784 1870 tuh hampir 100 tahun lah ya, hampir 90 tahun gitu kan. Kemudian ke 1969 another 80 90 tahun, ke 2010-nya cepet tuh. Cuman 40 tahun, kemudian ke 2020 cuman 10 tahun gitu kan. Jadi ini menggambarkan di mana perubahan kita akan semakin cepat. Next-nya boleh? Nah, ini tulisannya mungkin agak kurang jelas. Ini menggambarkan apa? Adoption teknologi juga semakin cepat. Yang dulunya airplane pertama kali ditemukan sampai dengan menjadi diadopsi secara massal itu butuh 68 tahun, telepon 50 tahun, dan seterusnya sampai ada iPod butuh 3 tahun, iPhone hampir 3 tahun. Yang paling keren kalau kalian mengalami mungkin sebelum pandemi ya, 5 tahun lalu tuh Pokemon Go gitu. Nggak tahu ada yang di sini yang mainan nggak? Rame-rame berburu something gitu, cuman butuh 19 hari untuk menjadi tren di market gitu kan. Nah, ini aku mau cerita di sini bahwa kalau kita nggak secepat itu kita berubahnya, maka kita akan ketinggalan dari teknologi. Karena semakin lama hal-hal baru akan semakin cepat dan semakin cepat hilang juga. Gitu kan? Kayak airplane, 68 tahun butuh adopsinya. Tapi sampai sekarang masih ada, kita masih pakai pesawat. Pokemon Go mungkin sekarang udah nggak ada yang main lagi gitu kan. Jadi cepat sekali untuk viral, cepat sekali untuk jadi tren, tapi juga cepat sekali untuk hilang gitu. Mungkin teman-teman yang tahu di luar ini metaverse lah. Sebelum waktu pandemi itu kan metaverse sangat luar biasa gitu. Sampai si Facebook dia change name jadi Meta gitu kan. Karena mau fokus di metaverse. Tapi sekarang siapa yang masih main metaverse? Ya mungkin ada, tapi terkalangan tertentu aja. Seperti yang kita bilang NFT kan, non-fungible token itu kan. Yang dulu harganya sempat booming banget. Sekarang udah turun banget gitu harganya. Nah, ini menunjukkan betapa kita di dunia kerja, di dunia usaha apapun harus cepat untuk berevolusi, berinovasi, beradaptasi. Tidak bisa stay di satu situasi terlalu lama. Next-nya boleh? Ini contoh AI, teman-teman. Sekarang everything is about AI gitu kan. Di mana-mana seminar apapun kalian ikut pasti ada AI-nya gitu. Mungkin yang ngomong sekarang bukan Edwin as a human, mungkin AI gitu. Enggak sih. Ya, sorry, it's still Edwin as a human, belum AI gitu kan. Tapi di mana-mana pasti tentang AI. Jadi teman-teman ini aku mau kasih tahu aja karena terus terang aku di dunia digital cukup aktif. Jadi di dalam AI itu kategorinya ada beberapa yang besar. Kategori pertama itu namanya Large Language Modeling (LLM). Ini yang kita tahu Gen AI, ChatGPT lah gitu yang semua orang tahu. Itu masuk kategori LLM. Kemudian yang kedua itu adalah text to image. Jadi kita mengkonversi, AI ini mengkonversi dari deskripsi-deskripsi menjadi sebuah image. Ini yang katanya nantinya bisa menggantikan karya seni gitu kan. Nggak perlu pelukis lagi, kita bilang aja saya pengen pemandangan yang indah di tepi danau bla bla bla, muncul deh image itu gitu. Kemudian ada video manipulation. Ini adalah mirip sama text to image tapi lebih jadi ke video gitu. Kita bikin something menggambarkan
ini dipakai oleh para pengiklan gitu ya, agensi-agensi iklan yang tadinya harus syuting. Sekarang mereka cuma tinggal pakai aja, oke, kita mau scenery-nya ada di mana? Di tepi jalan, orang sedang lari, usia sekian, kanan kiri ada penontonnya tipikal sekian, sedetail mungkin dideskripsikan, jadi deh videonya gitu kan. Atau video manipulation. Jadi kalau kalian pernah tahu ada misalnya aktor siapa ngomong sebenarnya bukan dia gitu, cuman dimanipulasi doang. Memang kalau dibilang apakah ini bahaya, nah ini nanti kita mungkin bisa bahas lebih lanjut bahayanya AI gitu. Dengan video manipulation itu kita tahu ada namanya deepfake gitu ya. Deepfake itu adalah me-impersonate seseorang, suaranya, mimiknya, gambar wajahnya, seolah-olah itu benar dia gitu. Padahal itu bukan dia. Dan ini sangat berbahaya karena susah sekali membedakan real person atau bukan real personnya gitu. Kemudian voice cloning, kalau sekarang banyak chat udah bukan chatbot lagi tapi udah voice gitu kan, jadi bersuara. Kalau di dunia industri kita pakai misalnya untuk collection, penagihan hutang atau pengingat tagihan. Nah ini ditelepon sama seseorang yang bukan orang gitu kan, AI, kemudian tagihan Anda akan jatuh tempo, kalau ada pertanyaan dia bisa jawab lagi gitu. Sekarang mulai teknologi ke arah sana. NERF, kemudian autonomous agents, ini lebih ke arah robotics, di mana AI ini diinstil ke robot-robot. Dan yang terakhir text to music, jadi dari teks bisa untuk menciptakan sebuah lagu. Saya mau lagu yang ballads, yang kira-kira iramanya begini-begini, teksnya tentang cinta-cinta, tentang seorang jatuh cinta misalnya. Kemudian jadi deh lagunya gitu. Nah teman-teman kalau ngelihat kayak gini, menurut kalian AI ini membantu atau menyeramkan? Mungkin silahkan ditaruh di komen, membantu atau menyeramkan. Karena ada sebagian yang berpandangan, oh AI ini adalah is the future gitu, sesuatu yang ke depan pasti akan terus berkembang. Jadi memang pandangan sekarang adalah AI ini akan terus berkembang dan tidak akan pernah hilang, akan terus bertumbuh. Tapi ada juga sebagian orang yang berpandangan bahwa AI ini menyeramkan juga gitu. Kalau kayak tadi ya, misalnya cloning orang, cloning voice, cloning video gitu kan, bisa menipu itu jadi sangat gampang. Terus kalau ada text to music, text to image, profesi-profesi kayak nanti artis, pencipta lagu gitu, komposer menjadi apa gitu kan? Apakah nggak dibutuhkan lagi ke depannya? Ini perdebatan yang seru gitu. Memang ada pandangan yang mengatakan enggak. Memang sekarang lagi tren AI, tapi suatu saat orang akan tetap kembali kepada nature aslinya, di mana seni hanya bisa diciptakan oleh manusia gitu. Nah nanti kita silahkan berdebate pandangan teman-teman gimana itu tentang AI ini gitu kan. Kalau teman-teman yang ngambil IT, kalian pasti tahu yang namanya prompt engineering gitu. Yang tadinya kita harus coding, kalau zaman dulu pakai namanya assembly, low level programming. Kemudian lama-lama jadi medium level, high level programming, kemudian jadi low code, dan terakhir kan no code, kemudian sekarang prompt engineering gitu kan, tinggal dikasih perintah aja, lalu si AI ini akan bikin program gitu, jadi program membuat program gitu. Nah, kalian yang pernah nonton Terminator akan mulai berpikir kan, apakah kita akan berakhir perang lawan robot? Masih jauh teman-teman, itu masih jauh. Tapi yes, itu sesuatu perdebatan yang dimana regulation harus bisa mengatur apa yang boleh dilakukan oleh AI dan apa yang tidak boleh. Nextnya, boleh? Aku baca dulu komen-komen ini menarik juga nih ya. Banyak yang membantu, bisa menyeramkan. Oke, jadi teman-teman masih 50-50 ya. Ada yang membantu, ada yang menyeramkan. Nanti kita bahas. Nah, buat kita nih, terutama mahasiswa-mahasiswa kalian yang sedang berjuang untuk lulus, kemudian setelah lulus pastinya kan ingin masuk dunia kerja atau dunia usaha gitu. Ini ada beberapa pekerjaan yang katanya bisa diambil alih oleh AI, yaitu pelayan, bartender, karena kan tadi ada robot-robot itu kan. Jadi sekarang kopi gitu, bartendernya digantikan oleh robot atau kopinya jadi. Di Jepang itu ada sebuah hotel yang semuanya itu robot, nggak ada humannya lagi. Room service-nya, sampai dengan pelayannya, resepsionisnya itu robot semua gitu. Kemudian cleaner pakai robot. Sekarang kita di rumah-rumahnya mungkin udah punya gitu ya, robot pengepel, penyapu gitu kan. Bookkeeper, librarian, customer service. Kalau tadi udah bisa digantikan oleh AI untuk chatbot, untuk voice call. Berarti customer service buat apa lagi gitu kan. Kemudian stocking associate, translator. Ini paling gampang nih. Kita masukin bahasa apapun, translate ke bahasa Mandarin misalnya. Keluar deh semua translation-nya.
Ya kan? Even yakin kalian, ayo kalau ngaku gitu, 60-70% dari kalian pasti pernah bikin tugas yang dibantu oleh ChatGPT. Pasti pernah lah gitu kan. Kemudian driver, karena kalau beberapa tahun lalu juga sempat trending di Cina maupun di Amerika Tesla gitu, self-driving car. Jadi nggak perlu lagi driver, orang kita tinggal bilang mau kemana dia akan sampai. Kasir misalnya, untuk menghitung uang. Zaman dulu ya udah mulai muncul ATM, kasir-kasir udah mulai tergantikan sebagian. Sekarang dengan AI mungkin akan hilang gitu kan. Nah, setuju nggak setuju ini namanya survei ya. Source-nya ada di bawah, jadi bisa benar bisa enggak apa-apa. Itu cuma pengetahuan. Oke, next-nya. Oke, nah tapi kalau dari survei juga ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin digantikan oleh AI. Nah, kalau teman-teman bisa melihat gambar ini slide yang sangat penting ya. Mungkin intinya di sini yang tidak mungkin digantikan oleh AI adalah segala sesuatu yang berkaitan sama human interaction dan empathy. Jadi kalau kita yang kaitannya sama human interaction, tadi ada yang dari jurusan psikologi misalnya, counseling terapi, nggak mungkin lah AI menterapi orang gitu. Apakah orang kita lagi kesel, lagi stres, diputusin pacar, kita mau ngomong sama robot gitu. Males banget kan kita cerita sama robot gitu kan. Tadi jawabannya cuman, oh iya saya mengerti gitu. So what gitu. Pengennya kan ada human. Kemudian customer service support yang benar-benar bukan hanya satu arah menagih, mengingatkan tagihan, tapi yang benar-benar ada interaksi dengan customernya. Social work, community outreach. Jadi segala sesuatu yang berkaitan sama human interaction itu tidak tergantikan oleh AI. Kemudian yang kedua adalah complex decision making dan critical thinking job. Jadi teman-teman, AI itu kan berdasarkan data ya, semuanya berdasarkan data. Sedangkan kalau kita butuh logic yang benar-benar human logic, itu AI ya nggak bisa kalau nggak ada datanya gitu kan. Jadi kayak legal professionals yang kita butuh rationalize, kita butuh saling debate, argue, itu AI pasti nggak bisa. Kemudian healthcare, physical dexterity specialized skill kayak healthcare professional, athlete. Masa kita mau lihat robot bertanding sama robot gitu, ngapain juga kita nontonin robot bertanding gitu kan. Emotional intelligence dan creative artistic. Yang tadi aku bilang, walaupun sekarang dibilang bisa digantikan bikin gambar dan sebagainya dengan AI, tapi tetap kreativitas human itu nanti akan kembali ke sana. Next-nya boleh? Oke, teman-teman yang tadi innovation sekarang adaptif. Nah, sengaja aku pakai gambar ini orang yang udah rambutnya putih gitu ya, tapi masih mau belajar gitu. Jadi sepanjang hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari belajar. Learn new skills, bisa teknologi baru, bisa languages baru, bahasa baru gitu. Terus terang aku sekarang lagi ngambil kursus Mandarin gitu. Di usia sekarang lagi ngambil kursus Mandarin. Dari dulu kepengen tuh nggak kesampaian. Sekarang baru punya waktu. Kemudian teknologi baru, jangan pernah ketinggalan gitu kan. Kemudian soft skills, leadership, communication, networking. Networking ini penting banget karena sadar nggak sadar. Nah, terutama kalian masih kuliah ini dengan teman-teman yang sekarang jangan putus networkingnya. Di masa depan ini bisa menjadi your assets gitu, pertemanan kalian ini gitu. Nah, ini juga namanya adaptif. Next-nya. Nah, ini nanti saya skip dulu kali ya. Nanti di talk show aja saya cerita kalau emang ada pertanyaan tentang my career journey. Yang aku mau highlight di sini, apakah karirnya kita itu harus selalu naik? Karena orang kalau menggambarkan karir itu kan tangga naik terus. Apa benar karir itu nggak pernah turun? Kalau dari pengalaman pribadi sih ada turunnya gitu kan. Tapi kalau kita memang terus berusaha dan kita equip ourselves more, turunnya itu pun nanti akan mengarah kepada sesuatu yang naik lagi. Nanti aku akan cerita dalam sesi tanya jawab kemungkinan. Ini mungkin slide terakhir adalah karir itu adalah seperti mengantri di halte bus. Karena kita tuh tidak akan pernah tahu kan kapan busnya datang. Jadi teman-teman yang Transjakarta sebelum ada jadwal mungkin 2-3 tahun lalu, kita tuh nggak pernah tahu kapan si bus Transjakarta ini akan datang. Kita ada di halte, kita ngintip-ngintip aja gitu kan, pengen lihat-lihat itu ada warna oranye gede-gede nggak gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita ngantrinya di depan. Ya toh, sama dengan karir kita nggak akan pernah tahu kapan kesempatan datang, kapan ada tawaran kerjaan datang, kapan tahu-tahu ada temen yang nawarin something, ngajakin usaha bareng. Never know, dan itu nggak bisa dipredik. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus memperlengkapi diri kita, equip ourselves, supaya waktu kesempatan itu datang, kita menjadi orang yang paling capable, menjadi orang yang pertama dilihat oleh siapapun yang beri kesempatan.
Nah, jadi seperti ngantri di halte bus, busnya datang nggak tahu kapan, tapi jangan ngantri paling belakang dong. Kalau bisa ngantrinya maju aja paling depan gitu kan. Kecuali depannya ada mungkin lansia gitu, kita kasih kesempatan duluan. Tapi kalau nggak, sebisa mungkin kita paling depan. Itu aja mungkin pemaparannya, dan selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab. Ya, ini satu quote aja. The most successful people are not the smartest one, but they who can keep themselves relevant. Ini quote-nya dari aku sendiri. Siap, itu aja Mbak Raisa. Thank you. Terima kasih Pak Edwin, sangat menarik sekali ya. Tadi kita belajar beberapa hal untuk kita menjadi relevan. Betul ya Pak ya, di dunia yang betul-betul teknologi berkembang. Sampai tadi juga di kolom chat banyak sekali komentarnya tentang AI tadi, ada yang support begitu, ada yang ya tergantung juga ya siapa yang menggunakannya gitu ya, bisa membangun begitu ya. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan nih Pak. Jadi bagaimana Pak Edwin dan juga Bu Cynthia melihat perubahan paradigma dalam dunia kerja, khususnya bagi generasi Z dan millennials? Apa sih tren utama yang mempengaruhi peluang karir bagi mereka? Saya kasih kesempatan kepada millennials duluan. Oh, iya, Saya masih Gen Z. Oh, masih Gen Z, Iya, luar biasa. Saya masih Gen Z, mungkin sepertinya, mungkin halo dulu teman-teman semuanya, nama saya Cynthia. Kebetulan harusnya nggak terlalu beda jauh sama teman-teman yang join pada acara hari ini. Saya masih Gen Z juga, baru lulus sekitar 2 tahun yang lalu lah. Jadi mungkin masih sangat relate dengan beberapa gambaran pertanyaan hari ini ataupun yang menuju leaders tomorrow-nya nih teman-teman. Mungkin kalau tadi kita ngomongin tentang Gen Z-nya dulu, saya sebagai Gen Z dan juga millennials itu sangat dekat dengan adanya perubahan teknologi yang tadi Pak Edwin bilang juga perlu ada adaptasi teknologi lah di sini. Apalagi setelah era pandemi nih Bu Raisa, setelah era pandemi itu muncul atau meningkat yang namanya tren remote working. Jadi kayak kita working from anywhere itu saya sempat cari dari beberapa survei itu sekitar 46% meningkat dan meningkatkan tingkat produktivitas lah dari manajer-manajer yang menilai bahwa ternyata setelah pandemik ini tingkatan produktivitasnya naik nih sebesar 46%. Dan juga kalau kita ngomongin tentang trennya nih teman-teman, trennya itu peluang karirnya besar di sana, di mana teman-teman secara fisik dan jasmaninya ada di sini, tetapi mungkin kayak perusahaannya ada di luar negeri, mungkin kayak Singapura, Malaysia, atau mungkin di beberapa negara Eropa atau Amerika Serikat sekalipun. Nah, di sana peluang karirnya sangat besar, kemudian udah pasti pay salary-nya juga besar ya, mengikuti negara di sana, standar di sana. Dan di sini selain tren itu, saya juga melihat beberapa dari teman-teman itu udah mulai mengarah ke green socio-ekonomi gitu. Jadi lebih ke investasi hijau, green economy. Nah, itu trennya mungkin lebih mengarah ke sana. Dan juga yang tadi sempat Pak Edwin bilang tentang AI. Nah, itu udah banyak banget lah yang menggunakan itu dan juga membantu untuk bisa mencapai dan juga memanfaatkan yang paling penting di peluang-peluang karir itu. Kalau ngomongin paradigmanya itu, kalau misalnya didefinisikan si paradigma ini kan pola pikir atau apa yang membuat teman-teman kira-kira mempercayai suatu hal dan menjadikan itu sebagai pola pikir. Nah, mungkin dari sana dengan melihatnya tren ini, teman-teman diharapkan untuk kayak lebih adapt dengan perubahan yang ada. Kemudian teman-teman perlu pelajari skill-skill apa yang teman-teman wajib ada supaya yang kayak tadi Pak Edwin bilang di presentasinya jangan sampai tergantikan sama AI. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, bagaimana dengan Pak Edwin sendiri? Oke. Kalau tadi Mbak Cynthia baru lulus 2 tahun, saya juga 2 tahun dengan masa internship 20 tahun. 2 tahun plus ya Pak ya? 20 tahunnya plusnya. Teman-teman, mungkin karena aku sudah mengalami 20 sekian tahun pengalaman kerja gitu ya, jadi bisa melihat perubahan-perubahan trennya. Jadi zaman-zaman dulu aku mulai kerja di awal 2000-an gitu ya, berarti itu masih yang banking, financial industry, telco, sama oil and gas itu mimpinya semua orang gitu kan, kerja di area itu gitu, gaji besar, fasilitas keren gitu. Kalau banyak bulenya gitu kan, kalau yang buat cewek-cewek, banyak bule ganteng-ganteng gitu kan di sana kan. Terus semakin bergeser gitu. Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, kalau aku melihatnya gini, sekarang itu kesempatan karir dan kesempatan untuk berhasil itu lebih variatif.
terutama dengan adanya rising dari startup, fintech, insurtech, healthtech, semua yang tech gitu kan. Itu jadinya orang jadi lebih variatif kesempatannya. Nggak melulu jalur karir itu kalau dulu kan masuk sebagai staff, kemudian jadi supervisor, assistant manager, manager terus pelan-pelan sampai direktur gitu kan. Direktur, CEO, udah dari situ pensiun gitu kan. Sekarang kan enggak gitu. Ya ada YouTuber lah tahu-tahu. Ada orang umur 25, 28 udah bikin company gitu. Jadi memang sekitar 5-6 tahun lalu aku sangat merasa tua gitu. Ketika kita ketemu sama beberapa fintech company. Oh kenalin dong sama CEO-nya. Oh iya ya, ekspektasinya apa gitu. Waktu itu kan saya masih 30-an late lah ya. Ekspektasinya CEO 45, 50 gitu. Yang datang umur 28 gitu CEO-nya. Terus wow CEO 28 gitu kan. Nah jadi aku melihatnya variasi di sana tuh. Jadi yang dulunya nggak ada, yang semua anak kecil pengen jadi dokter, jadi pilot gitu. Sekarang boro-boro anak kecil pengen jadi YouTuber kalau bisa, anak kecil pengen jadi artis, anak kecil pengen jadi prompt engineer mungkin gitu kan. Itu loh, jadi variasinya udah sangat-sangat luas, nggak tertutup sama sekali, apalagi untuk generasi muda. Ya, lebih banyak opportunity-nya. Oke. Jadi kira-kira menurut Pak Edwin dan juga Bu Cynthia, apa nih yang menjadi tantangan yang paling besar gitu ya, yang dihadapi oleh kita-kita Gen Z dan millennials dalam memasuki dunia kerja, khususnya dari sisi pemberi kerja? Silakan, mana duluan? Millennials dulu dong. Iya, mungkin yang paling dekat itu adalah yang pertama adanya mismatch teman-teman. Yang pertama terkait dengan angka supply dan demand. Jadi supply-nya itu dari sisi industri yang menyediakan lapangan pekerjaan dengan yang membutuhkan pekerjaan itu berbanding terbalik lah. Jadi banyak banget pekerjaan tapi banyak banget juga yang mencari dan membutuhkan pekerjaan itu. Nah dari situ teman-teman sebenarnya bersaing untuk menjadi seorang atau kandidat yang benar-benar relevan dan juga sesuai sama yang dibutuhkan oleh industri pekerjaan saat ini. Nah mungkin tantangan yang paling besarnya adalah mulai dari tingkat kompetitifnya itu sendiri. Kemudian teman-teman juga harus tahu skill-skills apa aja sih yang menjadi tantangan dan harus yang teman-teman punya supaya bisa bersaing di dunia industri tadi dan sesuai sama yang diharapkan oleh supply dan demand-nya supaya match. Kemudian dari selain itu, tantangan yang paling besarnya juga teman-teman ya berkaitan dengan yang tadi terkait dengan AI dan lain-lain, mana sih yang kira-kira bisa tergantikan, mana yang mungkin masih nggak bisa digantikan, itu teman-teman harus mungkin lebih mengarah ke sana nih fokusnya teman-teman. Industri-industri tadi yang sempat ada di tayangan presentasinya Pak Edwin juga, contohnya yang menggunakan emotional intelligence, ada yang menggunakan creative thinking, dan juga gimana yang teman-teman bisa fokus di sana supaya nggak tergantikan lah dengan tantangan-tantangan yang ada ke depannya. Mungkin dari saya sekilas tentang tantangan-tantangan itu, mulai dari matchmaking skill-nya sama tantangan-tantangan yang akan datang seperti AI ataupun teknologi terbaru nantinya. Oke, baik. Ya. Kalau dari Pak Edwin sendiri bagaimana Pak? Oke, aku mau lihat dari dua sisi. Dari sisi pencari kerja, atau ini dari sisi kalian nih sebagai para mahasiswa yang nantinya akan masuk dunia kerja gitu ya. Menurutku tantangannya adalah menyambung yang tadi dengan variasi yang sangat luas. Nah ini sehingga aku lihat bahwa teman-teman sekarang sering nggak fokus gitu. Sebentar kepengen ini, sebentar kepengen itu gitu kan. Yang tadinya dari dunia IT, ngelihat teman-teman lain sukses di dunia marketing, kepengen ke marketing gitu. Jadi lebih nggak fokus. Nah, memang selalu seperti itu ya teman-teman. Kalau ada banyak pilihan, banyak opportunity, malah fokusnya malah jadi bias gitu kan. Saya mau ke arah mana? Dan yang aku lihat challenge terbesarnya di Gen Z dan milenial sekarang, seringkali itu nggak sabaran karena kita semua hidup di dunia instan gitu kan. Jadi apapun instan, sehingga baru setahun bekerja lalu kayaknya nggak ada progres nih, nggak naik pangkat gitu kan, gitu-gitu aja, gaji gitu-gitu aja, pindah tempat lain. Nah itu mungkin yang aku mau sampaikan ke teman-teman yang mahasiswa sekarang, mencoba untuk lebih fokus dan mencoba untuk lebih mengequip diri sebelum memutuskan untuk kayaknya bukan ini dunia saya gitu kan. Itu dari sisi pencari kerja atau dari sisi pekerjanya. Sekarang karena saya sudah level manajemen, saya juga bisa cerita dari sisi pemberi kerjanya nih. Kalau kita sebagai
sebagai manajernya, sebagai manajemennya, apa sih yang dicari dari para pencari kerja, terutama yang di Gen Z dan millennials. Nah, ya yang dicari adalah millennials, karena millennials terkenal dengan kreatif, dengan inovatif gitu kan, gerak cepat, satset gitu kan, terkenalnya dengan itu kan. Nilai itu memang yang menjadi adding point atau apa ya, value added dari para millennials dan Gen Z yang tidak dimiliki oleh Gen X apalagi Gen sebelumnya gitu. Yang kalau yang Gen X dan sebelumnya itu biasanya itu mengikuti aturan, disuruh A ya A, disuruh B ya B. Sedangkan Gen Z dan millennials ini kreativitasnya itu yang sangat diharapkan. Tapi juga kita mengharapkan dibarengi dengan tetap sikap, karakter, attitude yang juga positif. Jadi nggak selalu orang yang namanya kreatif itu harus bosenan misalnya gitu kan. Nggak selalu orang yang namanya inovatif itu harus nggak bisa mentaati peraturan atau nggak bisa mengikuti prosedur gitu. Nggak juga. Nah jadi ini nih kombinasi antara kreativitas dari Gen Z tapi juga dengan attitude yang bisa mengikuti prosedur, mengikuti aturan main, teamwork, kolaborasi, yang bisa jadi pengisi kalau ada kekosongan di tim. Ini yang dibutuhkan kalau dari sisi pemberi kerja. Senang banget tuh kalau punya tim member yang kayak gitu. Muda, kreatif, tapi memang bisa kolaborasi dengan baik. Dan terakhir fleksibel. Kalau ngadepin orang-orang yang lebih tua, ngadepin para senior, sikapnya seperti apa, ngadepin teman-teman, sikapnya seperti apa. Jadi fleksibel gitu. Nggak ngadepin misalnya nih ketemu presdir umur 50, manggil nama gitu. Mungkin kurang sopan gitu kan. Tapi kalau presidennya bule, ya bisa aja emang kita sama bule manggil nama, misalnya gitu. Ya. Nah, fleksibilitas itu juga penting. Itu sih Mbak Raisa. Ya, oke. Berarti nyambung nih Pak dengan pertanyaan yang berikutnya, keterampilan. Nah, keterampilan lebih ke soft skills juga, atau mungkin ada keterampilan teknis lainnya juga yang kira-kira dibutuhkan. Tadi beberapa sudah keluar ya dari Pak Edwin, ada tentang kreativitas, inovasi, teamwork gitu ya. Mungkin ada hal-hal lainnya yang betul-betul diperlukan oleh millennials dan Gen Z juga dari Pak Edwin dan Bu Cynthia, bagaimana? Ya, mungkin kita bagi dua nih Bu. Kalau kayak di CV itu biasanya di paling bagian bawahnya suka kita bagi sebenarnya kita punya soft skill apa sih, kita punya hard skill apa sih, dan yang terakhir adalah bahasa. Ya. Nah, kalau kita bagi tiga nih teman-teman, skill-skills ini penting untuk membuat teman-teman berbeda lah daripada kandidat-kandidat lain supaya nanti lebih outstanding dan bisa bersaing di dunia dalam mencari kerja. Nah, khususnya untuk Gen Z, banyak banget saya temukan beberapa anak-anak magang, anak-anak internship itu kadang mereka nggak punya pengetahuan atau hal yang dasar terkait dengan teknis gimana sih cara buat slide presentasi. Sebenarnya itu diajarkan lah di dunia perkuliahan, di mana teman-teman kalau misalkan ada tugas kelompok biasanya suka bikin slide presentasi. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu hal dasar yang wajib dipunyai. Jadi mungkin Gen Z ngomongnya sekarang bare minimum ya. Mungkin teman-teman pasti benar-benar familiar banget dengan bare minimum, kayak itu tuh sebenarnya bukan hal yang spesial lagi teman-teman, tapi itu wajiblah dimiliki oleh teman-teman, seperti kemampuan untuk membuat slide presentasi, kemudian buat proposal atau buat yang kayak dalam bentuk Word-nya, kemudian keterampilan teknis lainnya pakai Microsoft Office, Microsoft Product ataupun Google Workspace sekarang kayak Google Sheets, Google Slide dan lain-lain. Kemudian selain keterampilan teknis, ada keterampilan soft skills yang teman-teman wajib punya. Itu yang tadi Pak Edwin juga sempat bilang kayak flexibility-nya, adaptive-nya, terus juga yang paling mendasar sekarang leadership, gimana teman-teman memposisikan diri teman-teman di dalam suatu kelompok yang kecil, kemudian dalam kelompok yang besar, terus juga gimana kita supaya memberikan komunikasi, nggak hanya komunikasi doang, tapi effective communication. Jadi gimana caranya kita berkomunikasi dengan tim member, ataupun eksternal, ataupun internal, tapi proses komunikasi ini harus dibuat se-efektif mungkin supaya align dengan bisnis prosesnya, supaya ujung-ujungnya lebih cepat mencapai target yang sudah target atau KPI yang sudah ditentukan. Jadi tadi ada leadership, adaptive, flexibility, terus juga teamwork udah pasti. Dan yang terakhir mungkin saya akan sebut dua, time management sama project management. Jadi time management ini tahu kapan kayak tugas-tugas apa aja yang harus teman-teman prioritaskan, mana yang harus di-deprioritize. Itu sebenarnya nggak hanya di
terapkan di dunia kerja sih, tapi diterapkan juga di dunia sehari-hari. Kayak mungkin hari ini setelah bangun tidur, saya kayaknya pengen mesen apa dulu nih yang penting buat rumah misalkan, atau mungkin kayak bisa kerjain yang nanti dulu, yang ini bisa ditinggal dulu. Nah itu mungkin adalah beberapa salah satu contoh manajemen waktu dan juga manajemen tugas lah, mana yang paling penting, mana yang bisa ditaruh dulu, mana yang kebutuhannya butuh untuk di tim dan lain-lain. Nah yang terakhir adalah tentang bahasa. Kayaknya yang untuk bahasa yang paling penting itu bahasa internasional ya Pak, harus bisa bahasa Inggris. Mungkin Mandarin beberapa ada yang lihat, kamu kayak Chinese udah pasti nih bisa bahasa Mandarin, tapi ternyata enggak juga. Saya sendiri pun saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi seenggaknya teman-teman punya satu bahasa yang internasional yang teman-teman harus kuasai di mana-mana untuk melanjutkan studi atau bekerja di startup-startup yang di luar negeri. At least teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Jadi dari soft skill, hard skill, sama bahasanya sih yang saya tekanin. Oke, baik. Kalau Pak Edwin sendiri, ada yang bertambah-tambah? Iya, kayaknya udah lengkap dari Mbak Cynthia. Kalau aku mau menekankan gini, kita tetap harus menjadi seorang expert di dunia technical yang kita tekuni. Katakan kita dunia IT, berarti harus expert di IT-nya. Ya toh, kalau kita misalnya seorang sosiolog, ya kita mesti expert di dunia sosiologi. Psikolog, kita mesti expert di psikologinya. Jadi technical skill ini harus dikuasai. Dan kalau kita nanti naik karir jenjang lebih tinggi, tetap technical skill ini tetap harus kita kuasai dan kita update terus gitu. Ada orang-orang yang semakin tinggi, kemudian technical skill-nya ketinggalan, sehingga nanti dia nggak bisa gain respect dari timnya gitu kan. Tetap dia harus bisa dapetin respect bahwa technically his or she is very capable. That's number one. Tapi technical skill ini juga harus diimbangi dengan soft skill tadi. Jadi kita mungkin sering mendengar tentang IQ, EQ, dan SQ gitu kan. Mana yang paling penting? IQ, EQ, atau SQ gitu. Again masih debate. Cuman kalau pengalaman selama sekian tahun di dunia kerja, EQ ini sangat penting. Jadi orang yang sangat menguasai technical, tapi kalau EQ-nya nggak baik, nggak bisa bekerja sama, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak bisa adaptif. Misalnya lagi ngerjain something, diselak sama bosnya suruh ngerjain something, marah-marah gitu kan. Ya nggak ada yang mau hire juga gitu, dan nggak akan bertahan lama di satu bidang gitu. Jadi technical skill diimbangi dengan EQ dan spiritual juga gitu ya. Kayak gimana? Karena kedekatan kita sama Tuhan ini akan mempengaruhi juga bagaimana kita membawakan diri baik di dunia kerja maupun di masyarakat gitu kan. Ini juga penting, dan tadi Mbak Cynthia udah bilang tambah juga dengan kemampuan bahasa. Teman-teman yang sekarang bahasa Inggrisnya belum bagus, it's time for you to upgrade your English. Oke, di dunia kerja globalisasi. Ya kecuali mau kerjanya buka toko kecil di daerah mana lah ya, desa mana di Jawa gitu ya, itu bisa. Tapi kalau di dunia profesional, English is mandatory. Dan nomor 2 betul, kalau emang bisa Mandarin itu bahasa lainnya, Jepang, Perancis, Jerman, salah satu nggak apa-apa. Jadi kalian dengan itu kalian bisa mengupgrade your position di atasnya para your peers atau the other candidates kalau sedang mencari pekerjaan. Ya, baik. Tadi kan Pak Edwin sampaikan kita harus expert di bidang kita masing-masing. Bagaimana misalkan dengan mahasiswa yang taruhlah kuliahnya di bidang psikologi misalnya, tapi sebenarnya tidak mau di bidang itu berkarirnya nanti, memilih bidang yang lain misalnya begitu ya. Beberapa mungkin pernah ada kasus juga seperti itu, kuliahnya di bidang A ternyata bekerjanya terpaksa di bidang B begitu ya. Karena satu dan lain alasan juga tentunya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak kalau terjadi? Oke, jadi dari pengalaman begini. Contoh di bank gitu ya. Yang ikut program manajemen trainee di bank, itu nggak semuanya background-nya dari bisnis. Banyak dari berbagai bidang, psikologi pun ada gitu. Tapi beralih misalnya kerjanya di bank dan bisa sukses di sana gitu. Kalau aku menganggap ada istilah do what you love and love what you do gitu. Kerja tetap di satu area yang memang menjadi passion kita. Kalau misalnya itu nggak sesuai dengan akademis yang kita miliki gitu, udah terlanjur skornya psikologi, tapi sebenarnya kepengennya itu jadi marketing misalnya gitu kan. Kalau menurutku nggak apa-apa, nggak salah gitu kan. Tapi kita juga tetap harus mengequip ourselves dengan kemampuan di bidang yang kita mau. Jadi kalau misalnya maunya di bidang marketing,
kita harus ambil sertifikasi-sertifikasi di bidang marketing yang relevan. Atau kalau psikologi mungkin dekatnya ke bidang HR gitu kan. Ambil sertifikasi di bidang HR yang relevan gitu. Dan dengan itu kita bisa tetap menjadi expert di area yang kita mau. Psikologinya sertifikat ijazahnya nggak apa-apa, itu untuk bekal aja gitu. Tapi terus selama udah mulai masuk kerja, tekuni dan ambil keahlian-keahlian, sertifikasi, training, apapun di bidang yang kita suka. Dan kita build our expertise di bidang itu. Oke, jadi tetap harus perlu ya Pak ya belajar di bidang yang memang mau ditekuni begitu ya. Tadi misalkan di marketing perlu ambil sertifikasi, pelajaran-pelajaran lainnya begitu ya, walaupun mungkin ilmu awalnya tidak terlalu berhubungan seperti itu ya Pak ya. Percaya deh gini, kalau kalian udah bekerja lebih dari 3 tahun, lalu nanti perusahaan berikutnya yang kalian apply udah nggak akan ngelihat lagi S1-nya di apa sih, bidang apa sih gitu. Ya akan ditanya kalian itu achievement-nya selama 3 tahun itu apa gitu kan. Udah bisa menghasilkan apa gitu. Nah itu lebih penting. Jadi ijazah itu bidang studi yang diambil penting untuk pertama kali apply pastinya gitu. Tapi begitu udah kerja lewatnya 3 tahun, ya kayak Mbak Cynthia sekarang gitu, udah nggak dilihat lagi background-nya apa. Tapi kliennya berapa, udah berhasil menghasilkan revenue berapa gitu kan. Itu lebih penting, jauh lebih penting daripada ijazah akademisnya gitu. Berarti ketika kita kerja pun dari awal harus sudah ada pencapaian-pencapaian ya Pak ya, yang harus menjadi mungkin portofolio begitu ya. Oke, baik. Betul. Bisa dicatat ya teman-teman yang mengikuti Zoom, harus punya pencapaian-pencapaian nih supaya bisa nantinya digunakan juga dan bermanfaat untuk berbagai keperluan juga begitu ya. Nah, berarti dengan berbagai keterampilan tadi, kira-kira kalau menurut Bapak Edwin dan juga Bu Cynthia, sebenarnya generasi muda Indonesia saat ini sudah siap belum sih menghadapi transformasi digital di dunia kerja? Bagaimana kesiapan mereka? Menurut yang Bapak muda ini? dulu. Yang muda dulu. Siap gak siap sebenarnya harus siap ya Bu Raisa dan juga teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman kita bilangnya kayak stop nih, termundurkan gitu, nah itu bakal kalah sama yang lain-lain yang memang dari awal ketika mereka kuliah, tadi Ibu Raisa sempat mention tentang pencapaian-pencapaian apa yang memang harus kita dapatkan supaya ketika kita melamar walaupun pakai ijazah S1, teman-teman tuh udah diprioritaskan lah. Banyak banget yang bilang kayak sekarang ijazah S1 tuh udah dipandang sebelah mata loh, kayak biasa aja, kalian harus ambil S2 dan lain-lain. Nah, gimana caranya bikin ijazah S1 kita ini sama pentingnya dengan teman-teman yang mungkin dia secara lulusnya sama, terus kenapa bisa dapat kerja lebih cepat atau mungkin kayak dapat kerjanya sebelum lulus bahkan. Nah, itu teman-teman harus bagi strategi. Mungkin nanti kita boleh bahas lebih lanjut kayak strateginya gimana pada saat kita menjadi mahasiswa, kemudian nanti ketika menuju lulus skill-skill apa aja yang harus kita pelajari, gimana cara kita equip ourselves, terus nanti yang terakhirnya teman-teman baru bisa pakai si sertifikat ini untuk melamar, dan memang apa yang masih kurang harus disiapkan lagi dan lain-lain. Nah, memang kalau misalkan ngomongin tentang siap gak siapnya, saya harus siap sih Bu. Iya. Saya harus siap, gak ada yang kayak nggak siap tapi boleh nggak gini, atau siap tapi boleh nggak bisa sih teman-teman. Kayak harus siap banget. Kira-kira nanti menuju ke depannya ya gimana lah caranya teman-teman bisa situ. Mungkin kayaknya di beberapa pertanyaan selanjutnya kita bisa bahas kayak strategi apa yang teman-teman harus bisa siapkan sampai bisa dapat pekerjaan bahkan sebelum lulus. Bagaimana Pak Edwin? Iya. Siap? Tidak siap? Kalau Indonesia, kalau ngelihat secara makro, Indonesia itu kalian semua udah pernah dengar bahwa kita itu lagi dalam masa dapat bonus demografi gitu ya. Karena usia produktif kita itu sedang banyak-banyak. Jadi kalau dilihat dari piramid itu Indonesia itu begini gitu kan. Jadi bagian yang produktif itu lagi pas banyak-banyaknya. Makanya terus pemerintah mencanangkan program Indonesia Emas 2045 gitu kan. Jadi harusnya di 2045 waktu puncak-puncaknya kita sudah harus memanfaatkan semua kapabilitas dari para orang-orang yang produktif. Kalau lewat dari 2045 nanti kurvanya udah berubah lagi gitu kan. Jadi yang masa-masa produktif sekarang udah jadi lansia, jadi yang udah usia di atas usia produktif gitu kan. Nah, teman-teman beruntung kalian sebenarnya berada di saat ini di mana Indonesia sedang dalam giat-giatnya membangun menuju Indonesia Emas ke 2045. Terus terang kalau aku melihat juga secara makro, ekonomi Indonesia, pertumbuhannya, terus kestabilannya,
ini saat ini kita jauh lebih baik daripada ketika dulu awal-awal mungkin pada saat aku bekerja. Kalau yang mungkin papa mamahnya atau dulu masih pernah ngalami yang tahun 98 dan sebagainya, kita tuh sudah jauh di atas itu gitu kan. 2008 krisis gitu, kita lewat gitu. Kemarin 2018 mungkin dunia lebih banyak kena krisis, Indonesia kita nggak terlalu berasa gitu kan. Which is luar biasa loh. Dulu itu orang lain nggak berasa, kita yang berasa sekarang. Sekarang terbalik. Dunia di luar Indonesia mereka dapat krisis ekonomi, Indonesia tetap lewat dengan baik gitu. Jadi aku melihat ini sangat positif teman-teman. Indonesia saat ini di dalam kondisi yang kondusif untuk kita baik itu bekerja, baik itu merintis usaha. Ya kan? Lalu dengan cara program pemerintah ada IKN lah, dapat lapangan kerja lagi di luar gitu kan. Yang tadinya konsentrasinya hanya Jakarta atau kota-kota besar, sekarang ada lagi di Kalimantan gini. Ini bagi kita ini kabar yang sangat baik. Nah, setuju banget yang Mbak Cynthia bilang, dan bagaimana kita nangkap peluang itu gitu. Coba kita mulai memetakan kira-kira profesi apa yang dibutuhkan dalam 3-5 tahun ke depan misalnya. Gitu kan. Tadi yang di dunia teknologi misalnya, yang hubungannya sama teh, atau kalian yang dunia kesehatan, atau yang tadi human relation di dunia sosial maupun psikologi misalnya. Nah, teman-teman, ada 2 pandangan yang karir apa yang di masa depan tidak mungkin hilang. Jadi yang pertama itu katanya AI, teknologi lah ya, teknologi digital AI ini tidak mungkin hilang karena semakin lama akan semakin berkembang. 3 kalau gitu. Yang kedua itu adalah di dunia food technology, karena secara teori jumlah penduduk akan semakin banyak, jumlah sumber daya alam akan semakin sedikit. Berarti sangat dibutuhkan gimana kita mengelola apa yang ada, sumber daya alam yang ada untuk bisa dikonsumsi mencukupi seluruh populasi gitu. Yang ketiga area tadi Mbak Cynthia bilang di awal, sustainability, ESG, environment, social governance, sustainability. Karena dunia itu kita tahu semakin terpolusi, climate change, global warming, sekarang udah bilang global boiling gitu kan. Jadi di area ini di mana kita bisa mencari sumber energi baru, kita bisa mencari cara-cara berbisnis yang sustainable, yang ramah lingkungan. Ini ke depan akan terus eksis. 3 itu sih kemungkinan besar kalau secara high level ya yang kepikiran. Berarti apakah kita memang harus memilih karir di 3 bidang tersebut saja Pak? Atau mungkin ada lagi yang lainnya? Karena kan kita bicara future career trends ya. Namanya juga future, jadi kita masih belum kelihatan nih, masih belum tahu, masih jauh gitu mungkin. Yes. Nah kira-kira untuk teman-teman juga gitu, mulai siap-siap gitu ya kira-kira aku harus pilih apa nanti ya karir setelah kuliah. Mereka mempersiapkannya ke situ, bagaimana Pak? Ya, sebenarnya nggak terbatas hanya di 3 karir itu, karena pasti di 3 area itu bidang pendukungnya banyak banget gitu kan. Waktu kita ngomongin teknologi, itu pendukungnya ada data lah, ada infrastruktur lah gitu kan. Lalu waktu kita ngomongin sustainability, mungkin juga ilmu-ilmu sosial, gimana kita berkomunikasi, itu kan juga perlu banget itu, jadi communication, bidang-bidang komunikasi gitu. Lalu waktu kita ngomongin tadi misalnya teknologi pangan dan sebagainya, pendukung-pendukung di baliknya gimana caranya supaya teknologi itu bisa diimplementasikan. Pasti kita butuh mechanical engineering di sana, kita mungkin butuh medical, dunia kesehatan di sana gitu kan. Jadi sebenarnya itu hanya pengkategorian yang orang bilang itu akan tetap sustain, tapi di belakangnya kita bisa di bidang apapun yang nantinya pasti akan masuk juga gitu ke sana. Asal balik lagi kita tekuni bidang yang kita passionate about gitu. Ya, jadi bidang-bidang yang tetap suportif ya Pak ya untuk pekerjaan tadi di bidang teknologi, food tech dan sebagainya ya Pak. Betul. Ya, pasti di belakangnya itu masih ada begitu banyak hal yang suportif untuk di bidang-bidang tersebut. Begitu. Betul. Nah lalu bagaimana caranya kita equip ourselves tadi gitu ya. Tadi beberapa kali disebut kita harus menekuni, kita harus belajar. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan keterampilan yang tadi juga sudah disebutkan untuk kita berinovasi, kita bisa adaptif, kita bisa punya komunikasi yang baik, leadership dan sebagainya. Mungkin bisa dari Bu Cynthia? Ini saya coba share strategi yang saya terapkan back then ketika 2 to 4 years ago lah ya teman-teman, ketika saya masih menjadi mahasiswa yang sebenarnya harusnya masih sangat relevan mungkin. Yang pertama,
ketika saya menjadi mahasiswa baru masuk nih maba, ikut MOS dan lain-lain, pikirannya udah mulai menuju ke depan, kayak ke depannya mau berkarir di bidang apa ya. Misalkan memang belum kepikiran sekalipun, it's okay. Jadi teman-teman boleh buat nama strateginya road mapping sebenarnya. Misalkan dari semester 1 dan 2, waktu itu saya pengen fokus di gimana caranya supaya saya bisa punya IPK yang tinggi. Jadi secara akademis, kebutuhan ini sudah terpenuhi. Misalkan saya harus jaga IPK saya. IPK semester 1 tuh setahu saya sangat penting. Kalau misalkan dari awal udah rendah, teman-teman ngejarnya susah banget. Karena mau sekalipun 4 pun naiknya kayak cuma 0, sekian. Dan itu kecil banget. Jadi kalau misalkan dari awal udah tinggi, semester 1, semester 2, nah itu maintainnya jadinya teman-teman punya rasa kewajiban lah, kayak IPK saya udah tinggi nih, masa tiba-tiba drop terus langsung turun dan naikinnya tuh susah banget. Jadi semester 1 sama 2 saya fokus dengan pendidikan akademik. Nah semester 3 sama 4 saya fokus gimana caranya untuk bisa nanti ketika saya bekerja, saya nggak mau CV saya kosong. Nah, CV yang saya biasa masukin kan teman-teman pasti tahu butuh pengalaman organisasi ataupun keaktifan teman-teman selama berkuliah. Jadi 3 sama 4 itu fokus untuk mengikuti kegiatan organisasi dan kemahasiswaan yang ada di kampus kayak BEM, himpunan mahasiswa dan lain-lain. Nah, proyek-proyek ini adalah saatnya dimana teman-teman belajar soft skill tadi yang beberapa kali saya sebutkan dan juga hard skill tadi baik terkait dengan keterampilan teknis di bidang itu ataupun di passionnya teman-teman. Kemudian di semester 5 dan 6, karena teman-teman sudah punya tabungan akademik dan tabungan keaktifan di organisasi, teman-teman bisa kita bilangnya kayak implement it di dunia yang lebih profesional dan juga di dunia industri yang lebih besar, di mana teman-teman akan biasanya bisa ada peluang lah untuk mendaftar magang, baik yang misalkan magang yang dari pemerintah sekarang ada kampus Merdeka ataupun magang yang sama kampus yang sudah sediakan sendiri dari partner-partnernya. Nah itu teman-teman bisa aplikasikan dari keahlian itu, skill-skill itu teman-teman aplikasikan di dunia profesional. Kemudian dari magang-magang tadi nih teman-teman biasanya peluang besar untuk bisa mendapatkan full-time job mungkin setelah atau sebelum lulus itu sangat besar. Makanya banyak banget yang anak magang dinaikin jadi langsung full-time lah. Iya, langsung karyawan tetap. Jadi itu adalah beberapa strategi di mana road mapping dari setiap semester ini dilakukan, fokusnya pengen mencapai apa, tujuannya apa, kemudian kalau misalkan sudah tercapai satu-satu, tabungan yang teman-teman punya tuh bakal penuh dan bikin teman-teman berbeda lah daripada kandidat-kandidat lain yang juga melamar pekerjaan ketika lulus. Mungkin itu strategi-strateginya dari saya. Planning ya, jadi planning, ya Bu Cynthia dari awal masuk bahkan. Iya, biasanya suka dibilang ambis banget ini anak udah, ya well, ambitious is one thing, kalian lihatnya kayak itu positive way atau negative way. Mungkin beberapa orang punya dorongan kayak, oh saya pengen banggain orang tua saya pengen ini dan lain-lain ya. Itu mungkin motivasi lain lah, tapi ambitious in positive way lah teman-teman harus kasih tahu juga ke teman-teman lain atau mungkin ke depannya. Mungkin teman-teman di sini masih kuliah juga kan, jadi supaya nggak telat Bu, kadang semester 5, 6 udah mau lulus tiba-tiba kayak, kok pas mau isi CV nggak tahu ya mau isi apa gitu. Itu saya sering banget temuin anak-anak yang bingung gitu kayak gitu. Oke, jadi benar-benar harus dimulai dari awal masuk ya, bahkan walaupun mungkin belum terpikir dengan detail begitu ya mau jadi apa, tapi setidaknya sudah berpikir punya rencana ke depannya nanti ketika semester berikutnya aku mau ikut organisasi, ikut kepanitiaan dan sebagainya. Dari Pak Edwin bagaimana Pak? Sangat setuju sama Mbak Cynthia tadi. Jadi kalau bahasanya, kalau yang pernah baca Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind gitu kan. Jadi waktu kita selama masih kuliah atau even di awal-awal masuk langsung udah pikir kita mau jadi apa, mau ke bidang apa, di usia berapa kita mau menjadi seseorang gitu kan. Terus terang teman-teman, aku dulu punya ambisi umur 30 jadi direktur. Zaman dulu tuh belum ada fintech-kan, jadi itu ambisi yang mungkin orang pikir ini ya mimpi banget sih. Terus kalau tanya kecapai atau enggak, jawabannya enggak gitu. Enggak kecapai juga 30 jadi direktur. Kayak keren banget gitu kan. 39 baru jadi, tapi ya udah gitu kan, tetap kepalanya 3 gitu kan. Tapi tetap punya target dulu, punya goals dulu di depan. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua itu kalau saranku adalah kalian punya mentor.
Nah, ini penting, ini praktikal. Kalian punya mentor. Mentornya bisa siapa aja. Kalau kalian misalnya punya ayah atau ibu yang memang berkarir dan kalian pikir karir mereka bagus, itu bisa jadi mentor kalian. Tapi kalau enggak, misalnya punya kakak kelas atau punya, kalau udah yang nanti masuk dunia kerja, ada bosnya siapa yang memang kalian pikir itu role model kalian, kayak sebisa mungkin punya mentor. Kenapa? Mentor ini along the way akan menuntun kalian, ambil sertifikasi ini deh, bagus. Kayaknya lagi tren ini deh, gitu kan? Karena dia udah lewatin dulu nih, gitu. Jadi dia akan pelan-pelan membukakan pandangan dan jalan kemana. Mungkin dia tidak membukakan kesempatan karirnya, tapi at least dia akan mengarahkan mana yang harus kalian tetap ambil jalurnya gitu tadi. Roadmap-nya dibikin dulu, kemudian ke arah mana gitu kan. Dan yang terakhir mungkin stay up to date. Jadi maksudnya jangan sampai kita menjadi orang yang ketinggalan gitu. Memang ada istilah FOMO dan kadang-kadang kalau terlalu FOMO juga nggak bagus, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang ketinggalan, the last to know gitu. Semua orang udah pakai ChatGPT, kita masih bikin sendiri gitu kan. Ya kalau emang ada manfaatin, jangan dibuat plagiarism pastinya gitu kan. Tapi kalau memang sebagian kita bisa pakai manfaatin gitu. Nah, jadi keep up to date dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Itu penting juga sih. Nah, bagaimana kita memilih mentornya tadi Pak? Kita tahu dari mana kalau orang itu memang orang yang tepat gitu untuk mengarahkan kita punya karir, punya persiapan yang lebih baik gitu. Oke. Biasa mentor ini secara naturally ada chemistry di mana kita ngerasa orang ini kok karirnya saya suka ya, kalau dalam hal karir ya. Karena ada orang-orang yang tipenya beda-beda kan. Ada orang-orang yang lebih ambisius, saya pengen berkarir, sebodoh lah, mau keluarga, mau saya nggak pulang, mau apa, sebodoh gitu. Ya cari mentor yang begitu juga gitu kan. Tapi ada orang yang lebih family man, family woman, saya pengen berkarir, saya mau hidup saya balance gitu. Saya mau tetap punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk sosial, punya waktu untuk hobi. Cari mentor yang seperti itu juga gitu kan. Jadi di dalam perjalanan mungkin nanti kalian akan ketemu nih, either papa mama sendiri, either mungkin om tante, either dosen, either kakak senior yang udah lulus. Tapi biasanya ada orang yang kita lihat, kok saya mau ya kayak dia gitu kan. Nah coba kita bilang, boleh nggak saya belajar gimana sih untuk maju ke area itu gitu. Oke, jadi bisa siapa saja sebetulnya ya. Bisa siapa Bahkan saja. kita juga nyambung gitu ya dengan orang tersebut. Betul. Tadi barusan Bapak sempat sebutkan tentang work-life balance. Nah, ini juga menarik karena beberapa kali juga banyak disinggung di mana-mana. Menurut Bapak dan juga mungkin Bu Cynthia nanti boleh menanggapi. Nantinya apakah kita masih akan punya karir yang punya work-life balance? Oke. Bisa seimbang begitu ke depannya. Oke. Nanti dari saya dulu ya, nanti coba Mbak Cynthia bisa nambahin ya. Kalau dari pengalaman, work-life balance masing-masing orang itu beda-beda. Ada orang yang kalau dia bisa kerja di rumah, itu bagi dia work-life balance. Tapi ada orang yang kalau saya bisa kerja katakan dalam setahun, 11 bulan, sebulannya saya liburan, itu work-life balance gitu kan. Ada orang yang saya pengen pulang jam 5 sore, setelah itu di rumah saya bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang enggak, saya pengen kerjanya mulai dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Paginya saya bisa olahraga dulu atau apa gitu kan. Jadi work-life balance definition bagi masing-masing orang menurutku berbeda. Sekarang tinggal gimana cara kita memperoleh work-life balance, itu balik ke gimana cara kita ngatur waktu, gimana kita working smart, bukan working hard gitu ya, tapi working smart gitu. Dan memang betul cari bidang atau cari perusahaan yang memang mendukung apa yang kita harapkan untuk bisa work-life balance gitu. Promosi sedikit, kami di AXA itu sampai sekarang setelah pandemi dan sampai seterusnya kami masih menerapkan 3 hari WFO, work from office, 2 hari work from home. Dan buat saya is quite a work-life balance karena di dalam 2 hari work from home itu paginya bisa jalan pagi dulu, olahraga dulu, nanti jam 8:30 baru mulai kerja gitu kan. Sedangkan waktu yang WFO ya nggak bisa karena kan pagi-pagi mesti pergi supaya nggak macet gitu. Tapi itu salah satu contoh work-life balance gitu. Nggak semua company mendukung itu. Ya mungkin ada company yang lebih mendukung datangnya fleksibel. Kamu boleh datang siang tapi pulangnya agak sorean gitu, agak maleman gitu. Ya boleh aja. Nah jadi di matchingin antara kesempatan yang ada dengan apa definisi work-life balance yang kamu pengen gitu.
dari Bu Cynthia? Iya, mungkin udah semua sih disebutin sama Pak Edwin. Kalau misalkan work-life balance itu tadi working smart not hard ya Pak. Terus juga yang pertama, yang sisanya sebenarnya teman-teman harus tahu aja sih boundaries di mana oke, kita working from home, tapi jam segini sampai segini ya kita fokus kerja gitu. Jangan ada yang saya lihat mungkin dia kerja tapi sambil main game atau kayak yang lain. Jadinya boundaries ini malah jadinya negatif ya, balance-nya beda lah gitu, dimana teman-teman harus fokus sama kerjaan tapi malah teman-teman pakai buat main game dan lain-lain. Jadi memang work life balance-nya ini harus tahu boundaries sih. Kalau misalkan jam kerja kerja, kalau misalkan udah lewat kerja ya tutup laptopnya, mungkin bisa punya time untuk me time dan sedih, karena kayaknya banyak banget isu-isu di mana anak-anak Gen Z itu udah mulai kena mental issue lah, mental breakdown dan lain-lain. Jadi mungkin itu salah satu strategi di mana teman-teman harus punya work life yang balance, atau mungkin kalau sekarang nggak work ya, teman-teman belum work, mungkin kayak school life balance lah, di mana teman-teman kalau weekend ya, kalau misalkan udah selesai kerja tugas, misalkan mau jalan-jalan sama temennya, sama pacarnya dan lain-lain, itu juga manfaatkan waktu-waktu itu supaya ketika balik lagi ke weekday itu teman-teman udah fresh, udah bisa balik lagi ke mode reset supaya bisa produktif lagi. Mungkin itu aja sih beberapa strategi. Oke. Atau bisa juga kadang-kadang kerja itu sebagai leisure-nya. Jadi karena dia sangat menikmati gitu. Enjoy, Misalnya iya, kerja, betul. bener, kerjanya misalnya vlogger gitu kan, sembari jalan-jalan, sembari kerja, bisa Hobinya jadi. berarti, Pak. Ya, Iya. hobi ya. Betul. Atau kalau kita lihat kantor-kantor kayak Google gitu, dia menyediakan sarana biliar, meja pingpong, dia sediakan snack gratis. Nih buat yang belum kerja, teman-teman, aku pernah ke kantor Google dan Microsoft. Itu snack, mau Indomie, mau apa itu tuh gratis gitu kan, dan boleh dibikin kapan aja gitu. Supaya orang-orang stay sampai malam tapi tetap enjoy, dan itu jadi work life balance-nya mereka gitu kan. Oke. Bisa gitu juga gitu. Iya. Baik. Nah, mungkin ada contoh best practice yang telah diterapkan baik dari AXA Insurance maupun dari Kinobi bekerja sama dengan kampus-kampus atau perguruan tinggi dalam menciptakan peluang-peluang karir yang berbasis teknologi tadi, Pak. Kinobi dulu, Dari edukasi. dulu boleh. Mungkin teman-teman yang udah pernah tahu Kinobi atau misalkan belum tahu Kinobi, kita kebetulan adalah salah satu perusahaan teknologi yang memang bergerak awalnya itu dari Singapura, teman-teman, 2021. Terus masuk ke Indonesia tahun 2022 awal, jadi memang baru banget lah, 2 tahun 3 tahun, di mana kita fokus untuk membantu perguruan tinggi mempersiapkan karir mahasiswanya sebenarnya. Jadi ini sangat relevan, benar-benar relevan banget. Persiapan karirnya itu mulai dari kayak kita siapkan sebuah portal atau aplikasi supaya teman-teman bisa buat CV, teman-teman bisa melamar pekerjaan, melamar magang, dan yang terakhir kita berikan juga bentuk pelatihan-pelatihannya. Jadi mungkin tadi Pak Edwin sempat mention tentang mentorship, terus tentang pelatihan-pelatihan yang tadi teman-teman harus punya skill ini, skill itu. Nah, itu semua biasanya kita lakukan bekerja sama dengan pusat karir dari masing-masing kampus. Nah, selain dari itu, kita sebagai perusahaan juga mendukung beberapa, sejalan lah dengan strategi dan juga beberapa program dari pemerintah kayak Kampus Merdeka dan juga dari Kemendikbud dan Kemenaker, ujung-ujungnya supaya membantu teman-teman mendapatkan peluang karir sesuai yang teman-teman mau dan sesuai juga sama yang dibutuhkan oleh sama perusahaannya gitu. Kurang lebih kalau dari Kinobi seperti itu nih Pak, karena memang bekerjanya di bidang education. Teknologi. Pelatihan-pelatihan ya. Iya. Kalau di AXA kami lebih corporate sebenarnya, tapi kami juga sekarang lebih memahami kebutuhan teman-teman yang millennials, yang Gen Z. Jadi tadi berusaha menciptakan work life balance, salah satunya memang dengan working from home 2 hari gitu kan, itu satu. Lalu suasana di kantor pun kami baru ganti kantor kami, ada vending machine di sana gitu. Terus berusaha memfasilitasi dengan klub-klub seperti klub basket, klub futsal, badminton, zumba, pilates gitu kan. Jadi teman-teman yang udah pulang sore, dan ini benar-benar di luar jam kantor, tapi jam 5 itu silahkan gitu kan. Ada satu lantai yang kita dedikasikan untuk pilates atau apa, jam 7 pulang makan bareng dan lain-lain, selesai gitu. Berusaha difasilitasi ke sana. Dan kalau soal training juga kami berusaha untuk nggak melulu trainingnya itu on-site. Jadi kita manfaatin LinkedIn Learning misalnya untuk kita tetap up to date tapi dengan lebih ke digital area gitu. Itu sih kalau dari AXA. Apakah sudah pernah bekerja sama juga dengan kampus-kampus, mungkin tadi ada pelatihan atau mungkin rekrutmen atau yang lainnya Pak? Kalau kampus biasanya di AXA kita welcoming untuk internship. Jadi kalau teman-teman dari Ukrida atau dari kampus lain yang memang mau tertarik internship,
Khususnya karena kita asuransi, yang selalu terbuka tuh bidang actuary, selalu terbuka gitu ya, yang dari jurusan mathematics atau actuarial study, silahkan. Terus kalau di tempatku sendiri, karena aku membawa operation, marketing, teknologi, silahkan kalau ada yang berminat untuk internship, atau bidang apapun gitu kan, diajukan aja, biasanya kami selalu rutin ada aja untuk internship. Lalu kami juga setiap tahun melakukan roadshow, jadi roadshow itu bicara ke kampus-kampus. Memang salah satunya seperti tentang karir ini, tapi juga beberapa kali juga tentang financial literacy. Jadi gimana ngomongin tentang investasi gitu kan, gimana teman-teman bisa lebih memahami tentang resiko-resiko finansial di depan. Jangan sampai misalnya terjebak pinjol, judi online kayak gitu kan. Nah itu kami terus lakukan itu roadshow ke kampus-kampus. Baik, baik. Terakhir pertanyaan dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebagai tips untuk teman-teman mahasiswa, apa saja yang dicari dalam diri seorang lulusan di mata HR atau pemberi kerja dalam hal ini perusahaan, sehingga lulusan tersebut bisa nih lolos seleksi dan akhirnya betul-betul diterima untuk bekerja. Bisa dari Ibu Cynthia mungkin? Iya, mungkin kata kuncinya itu relevan ya teman-teman, tadi ada di presentasinya Pak Edwin juga, dimana kalau misalkan teman-teman merasa kayak oh saya udah punya nih skillnya, saya udah punya kualifikasinya, sudah sesuai. Yang penting kata kuncinya relevan, cari mana industri yang benar-benar sesuai sama yang membutuhkan dari kualifikasi dan requirement yang sudah kita miliki, apakah kita bisa penuhi atau enggak. Kemudian yang kedua adalah pelajari perusahaannya, teman-teman tadi boleh pilih ya, kayak perusahaan impiannya teman-teman tuh mau yang kayak bergerak di bidang apa sih, mau yang ngasih benefit atau fasilitas sebagus apa sih, atau kayak oh orang-orangnya seru, work-life balance, dan ya bule semua misalkan mau cari pacar atau apa, teman-teman harus kayak targetin lah, kayak dream company-nya mau yang perusahaan seperti apa, bergerak di bidang apa. Kemudian selain dari itu, dari HR juga sebenarnya biasanya proses dari interview itu benar-benar menilai apakah teman-teman sesuai dengan lowongan pekerjaan yang sedang dibuka dan yang mereka butuhkan, apakah sesuai dengan culture dari perusahaan yang mereka sudah terapkan selama ini, apakah teman-teman adalah orang yang benar-benar mereka cari. Nah jadi dari situ teman-teman bisa melakukan, baik lagi dari road mapping dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari HR-nya, selain dari proses yang CV interview dan lain-lain, biasanya ada interview yang dimana teman-teman akan dipertemukan dengan atasannya langsung. Nah atasannya ini biasanya nggak akan ngomongin tentang personal life dan lain-lainnya teman-teman lagi, karena background checkingnya udah sama HR biasanya. Tapi kalau sama user ini lebih ke case study, jadi kayak disiapin apa sih project-project yang teman-teman lakukan dan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang teman-teman mau daftar, bagaimana caranya teman-teman jawab atau kita bilangnya mengatasi sebuah permasalahan yang teman-teman hadapi ketika ada di project itu atau ketika ada di problem itu. Mungkin satu metode yang saya bisa share, teman-teman bisa pakai yang namanya STAR method. Jadi situation, task, action, sama result. Jadi cara jawabnya deskripsiin dulu situasinya seperti apa, action apa yang teman-teman harus lakukan, tasknya seperti apa yang diminta untuk dilakukan, kemudian teman-teman gimana caranya supaya bisa mencapai task dan juga situasi tadi supaya bisa tersolve, jadi actionnya seperti apa, dan yang terakhir itu deliver resultnya, kasih tahu impactnya, kasih tahu kontribusinya sebesar apa teman-teman fokus dan juga bisa menyelesaikan isu yang teman-teman hadapi pada saat itu. Jadi once teman-teman udah lewati HR, user, nah sisanya ya pas saat bekerja adaptasi aja sih, kayak fleksibilitasnya, terus kayak projectnya dan lain-lain, itu ujungnya beda lagi lah persiapan strategi untuk lewat probation dan lain-lain. Tapi yang pasti dari setiap tahap-tahap itu harus disiapkan dulu satu-satu, jangan langsung semuanya, tapi satu-satu dulu, CV dulu, interview dulu dan lain-lain. Kalau dari saya mungkin itu sih dari HR dan pemberi kerja. Silakan Pak Edwin. Kalau saya terus terang kalau cari kandidat, saya nggak terlalu mencari yang IP-nya harus 3,99 gitu, nggak semesti begitu. Tapi juga terus terang kalau IP-nya misalnya 1,125 itu juga mungkin langsung udah nggak masuk ke kriteria. Jadi teman-teman usahakan kalau dari sisi akademis, usahakan IP kalian 3, lah ya, 3, itu sudah oke. Dan yang kedua, selama kuliah, usahakan tidak hanya kuliah akademisnya saja, tapi aktif di organisasi. Organisasi apa? Organisasi mahasiswa boleh, organisasi di luar kampus boleh, organisasi keagamaan pun boleh, sosial boleh. Aktif ikut misalnya nih menjadi fundraiser untuk UNICEF misalnya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada kegiatan yang non akademisnya juga.
Nah, ini penting. Kenapa? Karena begitu kalian lulus, kalian belum punya pengalaman kerja kan. Jadi yang bisa kalian banggakan adalah akademis dan pengalaman berorganisasinya gitu. Yang ketiga tadi kemampuan non teknis seperti tadi bahasa. Oh, saya ternyata bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Korea gitu kan. Yang membuat kalian lebih outstanding dibanding yang lain. Nah, ini harus tercantum atau terrangkum dengan baik di dalam CV. Jadi CV kalian ini harus quite komprehensif dan bagian-bagian yang memang kelebihan-kelebihan kalian ini harus ditampilkan di sana dengan komprehensif. Kenapa? Karena seleksi pertama itu dilihat kan dokumen CV, sebelum melihat orangnya lihat CV-nya gitu. Itu jadi CV penting. Yang kedua teman-teman, ini sangat penting, aku mesti bilang your social media itu penting. Jadi CV kalian bagus, tapi sosial medianya, foto-fotonya pakai baju kurang bahan gitu kan. Terus orang pas mau hire, sebentar hire-nya sebagai apa? Kalau hire sebagai modal ya mungkin iya gitu kan. Terus sosial media kalian itu penting gitu. Jadi jangan berpikir bahwa HR sekarang hanya ngeliat CV doang. Akan lihat di LinkedIn kalian, Instagram kalian, TikTok kalian, materi yang kalian posting itu apa gitu. CV-nya bagus, tapi postingnya selalu tentang radikalisme misalnya gitu kan. Orang akan ragu-ragu gitu. Jadi make sure your social media itu juga speak for yourself, bukan cuma your CV. Gitu ya, itu penting banget teman-teman. Jaga sosial media kalian itu proper, profesional. Nggak mesti selalu gambarnya tentang lagi belajar, lagi kerja, lagi apa. Enggak. Tapi misalnya lagi main sama hewan atau apa juga yang proper, dressnya yang proper gitu kan, kontennya yang proper, tidak provokatif, tidak negatif, itu penting. Teman-teman itu sangat penting. Dan tidak membuli orang di sosial media tentunya gitu ya. Yang ketiga, pada saat interview, terus terang yang aku cari itu bukan orang yang sangat brilliant untuk sangat terlihat smart, tapi biasanya aku akan mencari orang yang kelihatannya bisa teamwork dengan baik dengan teman-teman yang ada saat ini. Jadi aku langsung ngeplot bahwa kandidat ini kelihatannya bisa kolaborasi baik nih dengan yang ada pegawai yang lain gitu kan, tidak akan membuat jadi suasananya jadi konflik gitu. Nah, itu juga penting teman-teman. Jadi lebih ke karakter kalian, pembawaan kalian pada saat ketemu interview ini, confident levelnya, bisa komunikasi dengan baik enggak. Kadang-kadang aku tes Inggrisnya, coba ya kita ngobrol dalam bahasa Inggris, confident nggak dia untuk jawab dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian tadi pengalaman networkingnya, nah hal-hal ini juga penting. Dan selain daripada pasti teknikalnya ya, kalau aku mencari misalnya programmer, semuanya bagus, tapi memang nggak bisa program karena dari jurusannya misalnya bahasa gitu ya, kayaknya nggak masuk juga gitu kan. Technical skill pasti, tapi di luar itu tadi hal-hal yang tadi itu tuh sangat penting. Dan yang terakhir mungkin adalah kemampuan kalian untuk nantinya beradaptasi. Aku akan juga menilai apakah kandidat ini nantinya akan mampu untuk progressing, atau memang ya dia diterima tapi setelahnya akan stuck di sinilah gitu. Biasanya itu aku juga akan consider kalau nggak bisa progress kayaknya orangnya nggak bisa maju lagi gitu, udah membatasi diri, agak susah gitu untuk diterima. Seperti itu. Jadi CV penting, komprehensif, pengalaman organisasi, sosial media kalian penting, dan your character will speak for yourself. Di luar pastinya technical skill yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Baik. Sangat menarik sekali. Boleh kita berikan aplaus teman-teman untuk kedua narasumber kita, Pak Edwin dan juga Bu Cynthia. Sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan. Dan kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nantinya kita akan ada door prize juga. Wah, ini juga menarik nih siang ini ya. Akan ada door prize untuk 3 orang penanya terbaik. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama, ada statement yang bilang, jangan takut sama AI. AI tidak akan menggantikan pekerjaanmu, tapi orang yang menggunakan AI pasti akan menggantikanmu. Nah, apakah Bapak setuju dengan statement tersebut? Setuju, tidak setuju. Jadi benar bahwa jangan takut sama AI-nya, tapi takutlah sama orang yang lebih update dan bisa menggunakan AI. Betul, karena AI itu tergantung nanti siapa yang menggunakan. Kalau dikaitin sama zaman dulu kan kita selalu bilang kayak pisau gitu kan, tergantung pisau ini dipakai oleh siapa gitu. Kalau dipakai oleh tukang masak akan jadi masakan yang enak.
dipakai oleh perampok ya jadi kejahatan gitu kan. Nah, tapi apakah itu pasti? Ya belum ada yang pasti sih, karena tergantung bidangnya juga, dan again tergantung nanti di soft skill-nya juga, gimana pembawaannya, karakternya si orang tersebut. Tapi yang aku sangat setuju bahwa kalian, terutama kalian Gen Z, millennials, tetap harus up to date dengan bagaimana menggunakan AI. Kalau kalian di bidang teknologi, ya pastinya gimana membuat AI menggunakan data analytics methodology, gimana kalian membuat big data dan sebagainya untuk bisa membuat machine learning atau neural networking misalnya. Tapi yang di luar teknologi, at least kalian tahu gimana memanfaatkan AI untuk mendukung pekerjaan, mempercepat pekerjaan kalian. Baik, jadi jangan takut ya dengan perkembangan AI saat ini, justru bisa dimanfaatkan dengan baik. Begitu. Betul, betul. Nah, pertanyaan berikutnya tentang mental health. Nah, tadi sempat di-mention juga banyak isu Gen Z merasakan masalah mental health dan tidak cocok dengan lingkungan kerja di perusahaan. Dan seringkali mereka ungkapkan di media sosial dalam bentuk konten untuk menjangkau banyak orang. Pak Edwin mungkin sebagai CEO AXA Insurance, bagaimana strategi yang diterapkan oleh perusahaan supaya Gen Z dapat bekerja sama dengan generasi lainnya di perusahaan, dan bagaimana AXA Insurance mengatasi isu kesehatan mental di kalangan Gen Z dalam lingkungan kerja. Silakan Pak. Oke, ada hal-hal yang sangat praktikal yang dilakukan. Contoh yang pertama, dress down policy. Jadi teman-teman percaya nggak, waktu aku join AXA 6 tahun lalu, itu datang masih pakai kemeja dan dasi dong. Gitu kan, 6 tahun lalu. Kemudian kita lihat perkembangan, dan sejak aku di sana lalu kita mengganti menjadi sekarang dress down policy. Karena ke kantor boleh pakai apa aja, pakai jeans, pakai kaos. Kayak aku gini, terus terang aku ke kantor nggak pakai blazer ini, jadi pakai kaos dan jeans aja gitu kan. Kebetulan ada merek aksanya gitu, jadi ya lebih afdol lah gitu. Tapi kita benar-benar bebas banget dalam hal berpakaian, asal sopan gitu kan. Yang kedua tadi yang adanya WFH 2 hari. Yang ketiga, suasana kantornya pun, jadi dari layoutnya kantor kita bikin juga modern, kita bikin green, kita bikin ada fasilitas-fasilitas yang ada tempat santai, tempat ngumpul gitu kan. Ada tetap ruang-ruang meeting kecil yang kalau orang mau telepon atau mau cerita ngobrol bisa gitu kan, private mentoring atau coaching dengan atasannya. Jadi suasana kantornya pun kita desain supaya memberi kesan tuh terang, nyaman kayak gitu kan. Itu kemudian, nah ini yang paling penting sih sebenarnya, kedekatan dengan atasannya. Karena orang merasa pressure atau tidak di tempat kerja itu adalah biasanya lebih ke faktor leadernya. Kalau leadernya ini adalah leader yang baik, dia akan memberi pressure, tapi pada scale yang tepat dan memahami akan keterbatasan maupun kelebihan timnya gitu. Jadi waktu men-challenge sesuai dengan kelebihan maupun keterbatasan timnya. Kalau komunikasi antara leader dengan timnya ini baik, maka nggak ada mental health-an. Kalau misalnya timnya udah mentok, bisa bilang, Pak, sorry saya udah mentok, boleh nggak saya reschedule targetnya ke 2 hari lagi gitu. Dan alasannya kan nggak akan ngerti gitu kan. Ini sih yang kami lakukan, berusaha untuk menjembatani antara leader dengan tim member, ada komunikasi yang 2 arah dan close, dan mereka bisa seperti teman gitu. Waktu aku sempat megang HR, aku membuat satu program mentoring langsung dengan level chief, jadi level board of management-nya ini ke talent, tapi langsung mau itu talentnya itu level staff, level apapun, langsung mentoring dengan level chief. Jadi membuka komunikasi langsung, nggak mesti berlayer seperti itu gitu. Membantu, jadi saling mengenal gitu. Akhirnya kita jadi membaur semuanya gitu. Itu sih kira-kira yang kami lakukan di AXA. Baik. Semoga menjawab tadi untuk yang bertanya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin untuk Bu Cynthia, nanti bisa menjawab karena tentang startup juga nih. Sekarang lagi zaman banget Gen Z kerja di startup. Nah, apakah startup di Indonesia saat ini sudah cukup matang untuk menawarkan karir jangka panjang bagi Gen Z? Dan bagaimana sebaiknya bisa prepare ya, mempersiapkan teman-teman lulusan jika ingin berkarir di startup. Silakan Bu. Mungkin teman-teman pasti di benaknya selama ini yang selalu diomongin orang-orang, startup itu adalah perusahaan yang kayak baru, rintisan ya, namanya juga startup gitu, kayak baru nih, kayak kira-kira bakal sustain nggak ya sampai ke depannya, kira-kira
kita bakal ada tiba-tiba layoff gak ya, atau ada tiba-tiba dipecat sepihak atau lain-lain. Jadi mungkin yang kayak gitu nih teman-teman sekarang istilahnya udah jangan terlalu diresapi semuanya, tapi startup ini selain dari perusahaan rintisan, kita bisa bilangnya board manajemennya itu pasti punya visi misi yang kuat lah, gimana mereka merintiskan sebuah perusahaan ini, perusahaannya jalan, terus ada funding investor di belakangnya, dan investornya juga percaya bahwa perusahaan ini tuh punya peluang berkembang di masa yang akan datang pelan-pelan. Nah, jadi memang untuk misalkan kita ngomongin jangka panjangnya, ya seperti perusahaan saya saat ini, kita bisa dibilang startup anak muda semua, tapi kalau ditanya apakah sekarang levelnya hanya startup, enggak teman-teman. Jadi mungkin sekarang banyak yang bilang kayak startup itu karena masih baru, tapi enggak, levelnya sekarang udah bukan startup, tapi levelnya adalah kita bilangnya udah kayak ya perusahaan teknologi biasa aja. Yang membedakan startup ini adalah bukan umurnya, tapi pace kerjanya Bu sekarang. Jadi mungkin kayak kalau misalkan corporate itu cara komunikasinya mungkin ada beberapa yang kayak masih kaku, berlayer-layer, atau kayak harus tunggu kirim surat ini, kirim surat itu, atau kayak di BUMN dan lain-lain. Tapi kalau di startup itu lebih fleksibel teman-teman. Jadi kayak kita bilangnya cara bekerjanya lebih fleksibel, tapi pace-nya cepet banget. Jadi harus adapt, dimana misalkan project hari ini harus selesai kapan, itu udah ada timeline-nya dengan jelas. Kemudian banyak juga yang misalkan saya role-nya tentang business development, tapi mungkin kita ngerjain hal-hal lain yang di luar dari role kita sendiri gitu. Itu yang namanya pace di startup. Terus yang kedua, orang lihatnya negatif Bu, kayak kok di startup anak-anak ini ngerjainnya banyak hal ya, kok kerjanya jadi banyak, terus kayak capek. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya, dengan mengerjakan hal-hal lain yang bukan dari pekerjaan kita seharusnya, jadi kita punya banyak portofolio. Jadi ketika kita udah mencoba project A, B, C, D dengan fokus yang berbeda-beda, misalkan di marketing, di operations, dan juga di satu lagi misalkan di produk. Nah, nanti ketika teman-teman mau switching karir dari startup ke dunia yang mungkin lebih korporat atau yang udah BUMN dan lain-lain, itu teman-teman punya portofolio itu. Kalau misalkan jawabannya menjanjikan atau enggak di jangka panjang, saya belum bisa jawab itu, tapi kalau misalkan menjanjikan atau enggak untuk fresh graduate, itu sangat-sangat menjanjikan teman-teman, karena sebagai seorang fresh graduate yang kita bisa bilangnya kayak gelas kosong, teman-teman masuk ke sana, itu teman-teman siap bisa mendapatkan semua pengetahuan ataupun learning experience yang sangat banyak dari dunia-dunia pekerjaan yang bergerak di bidang startup. Terus yang kedua, mempersiapkan diri jika ingin berkarir di startup. Balik lagi, biasanya startup ini banyak banget meng-hire teman-teman yang masih fresh graduate ataupun teman-teman yang dari internship. Jadi sebisa mungkin tadi coba terapkan aja strategi-strategi yang sudah sempat saya mention dan juga Pak Edwin sudah sampaikan. Teman-teman boleh terapkan itu, dan coba cari tahu nih startup itu banyak ya teman-teman. Jangan cari tahu mana yang mau teman-teman masuki, industri apa yang mau teman-teman masuki. Misalkan kayak banking itu juga banyak yang fintech, atau mungkin kayak marketing agency, creative agency, dan lain-lain. Itu juga banyak banget startup yang anak-anak muda, isinya anak-anak muda semua, dan itu berkarir di bidang di startup juga lah. Jadi proses persiapannya kurang lebih harusnya lebih tidak sesulit yang kayak BUMN atau korporat. Biasanya kayak cuman interview, CV, terus kayak udah selesai, nggak ada yang kayak tes psikologi, tes kesehatan, dan lain-lain. Nggak sebanyak itulah layarnya di korporat. Jadi saya bisa bilang harusnya nggak terlalu susah nih teman-teman kalau bisa persiapkan dari sekarang sebelum waktunya telat kalau misalkan mau lulus nanti. Itu sih kalau dari pengalaman startup. Baik, semoga menjawab tadi untuk yang bertanya. Nah, sekarang kami berikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Boleh raise hand, lalu nanti bisa di-unmute supaya bisa menanyakan baik kepada Bu Cynthia atau Pak Edwin. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Jangan malu-malu ya teman-teman ya, justru ini kesempatan nih belajar bareng dan kita bisa menanyakan hal-hal yang mungkin masih kita tidak pahami. Silakan kepada Angelicia, betul? Iya, pertanyaan saya, menurut Anda, apa kelebihan utama memilih program manajemen trainee dibandingkan langsung kerja di startup atau korporat biasa? Kayak misalkan ada fresh graduate lulus dan sedang memilih antara program MT di perusahaan besar bergabung dengan startup
teknologi atau posisi attorney level di korporat? Apa keuntungan utama dari masing-masing pilihan itu? Oke, saya coba Baik, silakan jawab ya. Pak. Jadi, Angelicia, thank you for the question. Berdasarkan pengalaman lagi, manajemen trainee ini akan memberikan satu pengetahuan yang lebih broad tentang company tersebut. Jadi contoh ya, kalau di sebuah bank gitu ya, bank internasional, bank asing, manajemen trainee ini nanti dari manajemennya, dari HR-nya akan menempatkan si karyawan baru atau MT ini ke beberapa area, sehingga si MT ini bisa melihat kecocokan, dan HR-nya juga bisa melihat kecocokan antara kemampuan, passion antara si MT ini dengan area mana yang nantinya dia akan berkarir di jangka panjangnya. Karena kalau tanpa lewat program MT, misalnya kita begitu kita apply-nya ke bagian IT gitu. Ya udah, kita akan ditaruh di IT dengan harapan cocok gitu kan. Tapi kalau bisa ada kesempatan masuk program manajemen trainee, itu nanti jadi kan dikelilingin tuh. Jadi ada misalnya setengah tahun di IT, setengah tahun di marketing, setengah tahun di produk, setengah tahun di risk gitu kan. Dari sana nanti dilihat kebutuhan dari company-nya dengan kecocokan dari profil si MT-nya ini di mana. Dan setelahnya akan mungkin program itu 2 tahun, ada yang 1,5 tahun gitu. Kemudian ditempatkan di bagian itu dan akan berkembang, berkarir di bagian tersebut. Tapi di awal jadi punya opportunity untuk lebih mapping. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan program MT ini nanti si kandidat ini akan lebih mengenal manajemennya. Karena pernah di bagian IT, pernah di bagian risk, jadi kenal sama direktur IT-nya, kenal sama direktur risk-nya gitu kan. Sehingga waktu dia berkarir di satu bidang, itu network-nya udah dapat tuh di dalam internal perusahaannya udah kenal banyak orang di sana gitu. Dan yang ketiga, selain dari orangnya juga lebih mengenal nature dari bisnisnya si perusahaan tersebut gitu. Jadinya tidak terpaku hanya satu bidang doang, tapi tahu waktu saya masuk ke IT, saya bikin program untuk misalnya bisnis retail banking. Oh, karena nature retail bankingnya kayak gini. Jadi dia punya satu background knowledge tentang bisnisnya, nature bisnis seperti apa. Jadi waktu dia mengerjakan di bidang dia, sudah punya satu background knowledge, bukan hanya terbatas di area yang dia kerjakan aja. Itu keuntungannya. Now, trade off-nya apa? Trade off-nya biasanya MT ini kan ada 1,5 tahun, 2 tahun gitu kan. Kesannya kan lama ya, kesannya dalam 2 tahun cuma muter-muter, nggak progres gitu. Kalau lihat teman-temannya mungkin yang kerjanya tadi programmer udah jadi supervisor level gitu, dia masih JMT gitu kan. Di awal berkesan lebih lama untuk progresnya. Tapi nantinya karena punya broad knowledge, setelahnya biasanya itu accelerated tuh, biasanya akan lebih cepat. Dan yang terakhir, kandidat MT ini biasanya akan dapat perhatian lebih dari manajemen. Karena kan berarti perusahaan sudah investasi di orang ini gitu kan, ada trainingnya, ditemuin dengan si senior manajemen ini itu gitu kan. Jadinya nanti ke belakangnya kalau ada kesempatan misalnya ada opportunity posisi kosong atau apa, biasanya akan dapat prioritas. Karena udah dapat perhatian, udah dapat spotlight dari awal. Itu sih, hope it answers. I don't know kalau Mbak Cynthia mau tambahin. Iya, enggak. Udah itu aja sih, Pak. Karena MT setahu saya karir progresifnya sangat cepat setelah dari situ. Terus juga teman-teman udah banyak learning experience di masing-masing divisi, di business prosesnya. Baik, semoga menjawab Angelicia tadi ya. Untuk Iya, Pak. Makasih. tadi ada yang raise hand kembali, Deborah. Ya, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Benar, Deborah, silakan pertanyaannya. Oke, saya ingin bertanya, as we know, Gen Z saat ini mungkin sering dipandang sebelah mata oleh generasi lainnya. Mungkin ada anggapan bahwa terlalu bergantung teknologi atau mungkin kurang pengalaman atau sebagainya. Nah, menurut Kak Edwin atau Kak Cynthia nih, bagaimana cara kita sebagai Gen Z dapat bekerja secara efektif dan bersaing di dunia kerja dengan generasi yang lainnya? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima Gen Z kasih, dulu ya. Deborah. Silakan Cynthia dulu. Itu kayaknya head comment banget ya. Saya sebagai Gen Z kayaknya nggak
ya mungkin ada beberapa kali orang teman-teman yang kayak ngerasa Gen Z itu problematik, Gen Z, tapi balik lagi kalau misalkan kita flashback yang tadi Pak Edwin bilang, bonus demografi ini udah nggak mungkin bisa ada yang maksudnya kita lihatnya in a positive way. Gen Z itu teman-teman yang cepet belajarnya, terus juga adapt-nya juga bagus, terus bisa punya banyak pengalaman ini itu, ditanyain ini bisa, ditanyain ini bisa bahasa ini bisa kayak skill-skill lain yang mungkin di luar dari kebutuhan pekerjaannya bisa. Jadi sebenarnya enggak sih, jadi jangan terpaku dengan kayak Gen Z itu ini gini, enggak. Tapi kalau misalkan dari gimana caranya kita mengubah perspektif itu, dimulai dari diri kita sendiri dulu sebagai Gen Z, gimana caranya kita supaya nanti kedepannya bisa berkontribusi yang lebih besar lagi aja sih untuk komunitas ataupun untuk perusahaan kita nanti. Jadi jangan terpaku di situ. Saya Gen Z kayaknya nggak kayak gitu banget sih, teman-teman saya yang lain juga ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu, mungkin satu dan lain hal punya background masing-masing, tapi secara keseluruhan it's a good generation lah, punya bonus demografi dan ya kepintaran itu dari masing-masing. Jadi tetap stay di positive track-nya aja sih. Mungkin saya ngomong mewakili gen yang lebih tua ya, mewakili gen X dan gen millennials. I don't think that statement is true. Secara itu terlalu generalisir. Maksudnya gini, saya sebagai Gen X juga tidak melihat Gen Z itu sebagai underestimate atau generasi yang bermasalah, sama sekali enggak. Bahkan kadang-kadang ngiri juga gitu ya dengan Gen Z yang kayaknya kok update banget sama teknologi, apa-apanya kok cepet, kreatif gitu. Jadi statement itu itu mungkin ada orang yang berpandangan gitu, tapi nggak semuanya. Jadi nggak benar juga bahwa kalau dibilang Gen Z dipandang sebelah mata di dunia kerja, enggak. Yang kedua, sebagai Gen Z, dan gini, jadi gini, kadang-kadang kita sebagai manusia itu nggak usah dikotakin, kamu Gen Z ya, kamu pasti begini deh, kamu Gen X ya, kamu pasti gini deh, oh kamu Gen X tua deh gitu kan, ya nggak juga gitu kan, nggak mesti dikotakin berdasarkan gen-gen ini kan cuman the way para ahli gitu kan untuk membuat klasifikasi supaya lebih mudah aja. Tapi kembali lagi ke personal kita masing-masing. Sebagai Gen Z, kalau kita punya attitude karakter yang baik, kita bisa membawa diri baik kepada Gen X, kita bisa tunjukin, oh ya kita lebih muda, oke kita respect, tapi kita punya kelebihan loh, kita lebih ngerti di dalam beberapa hal, kita lebih update dalam beberapa hal, dan kita nolong mereka untuk terupdate juga. I think itu udah bagus banget, jadi itu yang diharapkan dari seorang Gen Z gitu. Jadi agree dengan Mbak Cynthia, yang penting kembali lagi ke diri kita masing-masing, how we equip ourselves, dan gimana kita memposisikan diri kita dengan benar gitu. Jangan menjadi stigma, oh Gen Z mesti semua cari instan, semua kerjanya bosenan. Enggak kok, aku punya team members Gen Z yang aku sangat angkat jempol banget gitu. Kerja cepet, kerja smart, jam 7 malam udah selesai dia main gitu kan. Tapi kerjanya beres gitu, dan waktu meeting bisa presentasi dengan baik, confident, that's Gen Z gitu. Jadi justru menurutku Gen Z millennials ini adalah aset sih untuk generasi sekarang. Bagaimana pertanyaannya? Terjawab, Deborah? Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Satu lagi yang sudah raise hand dengan Halim. Silakan Halim, pertanyaannya. Permisi, apakah saya terdengar? Terdengar Halim, silakan. Iya, salah satu poin yang tadi dibicarakan itu adalah tidak tertinggal zamannya. Jadi, Om speakernya itu mengatakan ini membingungkan saya di mana AI itu diaplikasikan, tapi tetap mempertahankan integritas akademis. Karena kalau misalnya menurut saya misalnya kalau seseorang mahasiswa menggunakan AI 80% waktu, menurut saya itu tidak pantas, karena integritas akademisnya sangat bisa dibilang rendah. Ya, itu saja. Baik, dengan Pak Edwin. Oke, boleh. Setuju dengan Halim. Kalau memang kita membuat tugas terus kita mengandalkan ChatGPT terus kita copy paste, yaitu plagiarism, sangat tidak integritas secara akademis, dan di dunia kerja pun itu tidak integritas, bukan cuma di akademis.
Maksudnya memanfaatkan AI itu lebih seperti ini, Halim. Jadi waktu kita punya satu, misalnya pertanyaan atau something, kita do the research. Tapi research-nya itu mungkin bisa dibantu oleh AI, sehingga kita nggak usah pergi ke perpustakaan cari buku lagi gitu kan. Dan dari banyak sumber ini, kita terus memformulasikan pemikiran atau ide kita sendiri. Tapi kita dapat banyak source yang kita bisa cari menggunakan AI gitu. Gitu, tapi bukan di copy mentah-mentah si AI ini terus ditaruh sebagai jawaban dari tugas kita. Itu sangat tidak baik, itu plagiarism pastinya gitu kan. Tapi kalau kita sama sekali tidak pakai AI, ya kita pakai teknologi yang dulu, ya boleh aja. Kalau misalnya kita mau pergi ke perpustakaan cari buku gitu, ya boleh aja, cuman waktunya akan jauh lebih panjang, jadi tidak efektif pekerjaan kita gitu kan. Nah, sama di dunia kerja juga gitu. Misalnya kita tim kreatif gitu, terus kita disuruh bikin iklan. Kemudian kita pakai AI, kita suruh AI-nya yang bikin. Sebenarnya itu nggak etis, karena itu bukan hasil karya kita. Tapi kalau kita misalnya cari referensi dari sana sini, kemudian oke, kita terinspirasi, kita bikin sendiri. Itu yang diharapkan. Gitu. Quite clear nggak perbedaannya? Memang agak tipis nih perbedaan etisnya. Dengan apa kita memakai apa yang kita dapat, karena AI ini kan berdasarkan database yang banyak gitu kan. Kalau kita main copy kan berarti kita akan cuma ngambil mungkin pandangannya orang atau hasil karya orang. Tapi kalau kita memanfaatkan kemampuan AI itu untuk going through, browsing through different sources, dan terus kita memformulasikan kita punya ide, memformulasikan kita punya karya, itu yang diharapkan dari penggunaan AI. Gitu sih kira-kira Halim. Hope that answers. Baik, terima kasih Halim dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk antusiasmenya dari teman-teman semuanya. Rasanya masih banyak pertanyaan di kolom chat tadi, beberapa mungkin sedikit mengulang. Jadi topiknya sama, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti kami akan bantu dijawab oleh tim dari unit kemitraan dan hubungan internasional. Mungkin nanti akan secara tertulis atau di kesempatan yang lainnya, karena kita juga terkendala waktu pada siang hari ini Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa ada sesi yang lainnya, dan besok teman-teman bisa gabung kembali untuk belajar bareng dengan pembicara yang juga berbeda pastinya dan sangat profesional. Kami akan tutup sesi talk show dan juga tanya jawab pada siang hari ini. Dan berikutnya akan foto bersama dan penyerahan souvenir yang akan dilakukan oleh Kepala Unit Kemitraan dan Hubungan Internasional, Miss Tirsa. Dipersilakan. Di sebelah sini ya. Oke, saya di sini. Sebagai ucapan terima kasih kami dari Ukrida kepada Pak Edwin dan juga untuk Bu Cynthia. Oh ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Edwin. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Kata kuncinya stay relevant ya. Kalian Gen Z di dalam era yang sangat baik. Kalian stay relevant, keep up to date, dan pertahankan karakter yang baik. Itu pasti kalian akan sukses ke depannya. Baik. Dari Bu Cynthia ada mau Enggak ada, kata-kata sedikit? itu udah saya kopas dari Pak Edwin aja, udah stay relevan teman-teman sama industri sekarang kebutuhannya seperti apa. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya, Pak Edwin, Bu Cynthia. Kami kembalikan kepada MC Kavin. Oke, terima kasih banyak Bu Raisa yang telah memoderatori jalannya talk show hari ini. Dan juga kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada dua narasumber hari ini yang telah begitu banyak sharing mengenai tips maupun juga pengalaman dan tren pekerjaan yang terbaru. Nah, sebelum kita akhiri sesi pertama talk show untuk hari ini, jangan lupa rekan-rekan bisa mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh tim panitia di chat box ya. Jadi teman-teman bisa buka chat box dan silakan isi link presensi yang akan kami pakai untuk data sertifikat.
Nah, sambil mengisi presensi ada beberapa pengumuman yang perlu rekan-rekan perhatikan. Yang pertama, belajar bareng CEO dan GM sesi kedua akan berlanjut besok hari Rabu tanggal 3 Juli pukul 13.30 masih dengan waktu yang sama dan melalui Zoom meeting. Jangan sampai ketinggalan ya rekan-rekan karena topiknya besok tidak kalah pentingnya dan tidak kalah serunya yaitu menuju Indonesia Emas 2045 Bridging Students with Industries. Nah, kami menghadirkan dua pembicara pimpinan dari Mitra Ukrida juga, Willy Toisuta and Associates dari Pak Eka Simanjuntak selaku Managing Director dan PT Galva Technologies Tbk oleh Pak Oki Wijaya selaku Presiden Director yang juga merupakan Ketua Umum Yayasan BPTK Krida Wacana. Langsung saja di save jadwalnya teman-teman dan juga link Zoom sudah tertera di form presensi yang teman-teman akan isi. Dan ketiga, sertifikat peserta akan dibagikan kepada peserta yang telah mengikuti keseluruhan acara dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024. Jadi sekali lagi jangan melewatkan acara besok siang ya rekan-rekan. Oke, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Sekian acara belajar bareng CEO dan GM 2024 sesi yang pertama. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Stay tune dan stay healthy.